sesi selanjutnya, ya. Dulu Pak Alam ini adalah mantan direktur 4 perusahaan, ya. Nah, namun sejak di Allian memang kami full time untuk fokus di Allian. Karena kami ada peluangnya, kami lihat ini bisnis yang bagus seperti itu, dan kami juga mencintai komunitasnya. Untuk mempersingkat waktu dan tempat, saya persilakan buat mentor kami semua, suami saya yang terhebat ya, dan terpintar, Bapak Muhammad Saiful Alam. Teman-teman kasih jempol. Kita berkumpul di ruangan ini, kita samakan niat kita dulu, bahwa niat kita di sini adalah untuk mempelajari dan menjajaki kemungkinan yang positif agar hidup kita ke depan menjadi lebih baik. Jadi saya percaya semua rekan-rekan yang di room ini harapannya tidak ada lain kecuali memiliki hidup yang berkualitas, sukses, banyak doa baik dari orang lain, bisa meninggalkan warisan yang benar-benar bisa menjadi sandaran masa depan untuk anak-anak kita. Serta ya tentu saja kita mengakhiri hidup ini sebagai hidup yang husnul khotimah. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bagi Anda yang menunaikan ibadah puasa pada hari ini, mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Pak Saiful dan istri saya Iwet, background saya dulu adalah saya menjadi salah satu business development kerjasama dengan Inspira Consulting, adalah perusahaan penerus dari PricewaterhouseCoopers dari Amerika Serikat, yang arahnya adalah untuk memberikan business development, ya, pengembangan bisnis, bagaimana sebuah perusahaan itu semakin lama semakin baik. Nah, dari situlah saya melihat masa depan itu sangat dipengaruhi oleh konsep itu. Selain itu saya juga menjadi konsultan perguruan tinggi, ya, untuk program sarjana dan program pasca sarjana di Surabaya mulai tahun 2000 sampai tahun 2012. Nah, disiplin pengetahuan itu sangat mempengaruhi keputusan-keputusan saya di dalam memilih instrumen keuangan untuk hidup kami supaya lebih baik. Yang ketiga, saya pernah menekuni industri network marketing. Mungkin Anda pernah mendengar namanya multi level marketing sejak tahun 93. Jadi lebih dari 25 tahun saya ada di dalam industri itu. Ada 18 company yang pernah saya lalui, ada yang buka, ada yang tutup, dan saya bersyukur, saya tidak menyesal pernah berada di sana. Itu pun juga membantu saya untuk mengambil keputusan apakah instrumen keuangan itu akan saya ambil apakah enggak. Dalam hal ini adalah asuransi. Nah, rekan-rekan semua mengingat bahwa Anda di dalam room ini Anda diajak untuk berbisnis oleh Pak Saiful. Nah, saya teringat dengan apa yang pernah saya pelajari, bahwa ada fundamen bisnis yang perlu kita pahami untuk kita kuatkan. Fundamen bisnis ini tidak akan sangat mempengaruhi profit yang ingin Anda raih. Berapapun profit yang Anda ingin ciptakan, selama fondasinya ini tidak kuat, maka itu hanya akan sia-sia. Yang pertama adalah modal, 2 manajemen, 3 strategi, 4 legalitas atau legal formal, 5 adalah market, ya, market, 6 adalah produk, 7 adalah change driver, jadi tren yang berubah, tren yang berkembang di dalam masyarakat, ya. 8 adalah kompetitor, dan 9 adalah 9 adalah lini manajemen, artinya visi dari organisasi itu. 9 elemen pondasi bisnis ini menjadi sangat penting sekali untuk menjadi bekal punya finansial yang baik. Nah, karena ketika seseorang menjalankan sebuah bisnis, dia akan berhadapan dengan risiko bisnis, maka mereka membutuhkan instrumen keuangan yang disediakan oleh negara yang legal sebagai daya ungkit, leverage, ya. Di antaranya adalah perbankan. Semua pengusaha pasti pakai bank. 2 adalah reksadana, beberapa menggunakan reksadana. 3 adalah pegadaian, ya. 4 adalah koperasi. 5 adalah leasing. Ya, 5 leasing. Nah,
rupanya 5 instrumen ini itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda dan pada satu titik tertentu dia tidak optimal untuk membawa kita selamat sampai di tujuan jika Anda melupakan instrumen yang keenam, yaitu asuransi. Nah, inilah yang akan kita bahas. Tanpa menggunakan instrumen itu secara memadai, maka Anda berada dalam hidup yang berisiko. Kita tahu yang namanya bisnis selalu kepingin berhasil. Ya, ini saya akan share. Saya akan share sebentar ya. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman saya minta maaf kalau ini dianggap mengajari ya. Saya tidak ada dalam rangka untuk mengajari, tapi saya hanya ingin bersama-sama mari kita simak ya. Mungkin informasi ini berharga buat Anda. Jadi apa yang disarankan atau ditawarkan oleh Pak Saiful Sumarsono itu adalah sesuatu metode yang lebih canggih daripada metode penawaran kerjasama bisnis dimanapun yang Anda pernah jumpai. Ya. Asuransi mengapa itu penting? Ya, saya ibaratkan adalah jika Anda di sini, Anda ingin mempunyai suatu tujuan finansial dan Anda butuh kendaraan. Kendaraan dalam hal ini adalah Anda pakai perahu misalnya. Nah, perahu ini, ya ini orangnya terdiri dari beberapa orang. Ada Anda, anak dan istri, ayah, ibu dan anak. Kira-kira begitu ya. Nah, mereka ingin punya hidup yang lebih bagus. Katakanlah di sini ada pantai ya yang indah gitu ya. Nah, di sini tempatnya impian. Ya, dan kita harus berjalan karena posisi kita saat ini belum berada di level impian. Kita butuh bekerja. Nah, perahu ini ya hanya akan bisa berjalan manakala dia dibantu oleh yang namanya angin. Ya. Anginlah yang menyebabkan kapal itu bisa bergerak, tapi anginlah yang menyebabkan kapal tidak bisa bergerak melaju ke kanan. Semakin kencang anginnya, ya, semakin dia tidak bisa mendekati impian. Ini saya sebut angin adalah risiko, ya, risiko bisnis. Nah, kemudian kita butuh layar, ya, kapal layar, ya, kapal layar. Nah, ini akan bisa membawa kita ke tempat. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa metode seseorang di dalam menjalani hidupnya menuju impiannya. Ya, beberapa metode. Yang pertama, dia mempunyai badan kapal yang besar sekali. Ini saya identikan dengan saving. Ya, saving. Anda tahu saving ya? Setuju ya bahwa kalau kita pebisnis itu harus punya simpanan. Jadi uang ini tidak boleh dipakai semua, harus ada dialokasikan, harus ada yang dialokasikan. Tujuannya adalah untuk bisa memberikan, untuk dirupakan dalam bentuk aset. Ya, kalau kita punya banyak saving, asetnya juga akan besar. Tak punya saving, Anda tidak akan pernah punya aset. Nah, tetapi kalau kapalnya terlalu besar, sedangkan layarnya terlalu kecil, maka dia tidak akan bisa jalan. Ini pola yang pertama. Nah, layar ini saya asumsikan sebagai investasi. Ya. Pola yang kedua, adalah layarnya terlalu besar, ya. Layarnya terlalu besar, badan kapalnya terlalu kecil. Jadi dia ini nggak punya tabungan, savingnya itu nggak ada. Tapi dia orangnya spekulan, investasinya luar biasa tinggi. Ya, jadi kayak begini kira-kira modelnya. Begitu ada angin kencang sedikit, ya harapannya dia banter, tapi karena nggak kuat tahanan dananya, tiba-tiba ada risiko hidup, risiko bisnis, maka ini akan tumbang. Ya, ini yang model yang kedua. Model yang ketiga adalah dia seimbang, ya, antara badan kapal dengan layar, karena di sini ada orang-orangnya. Nah, apakah Anda kalau badan kapalnya ini ibaratnya savingnya ini sudah proporsional, kemudian investasinya sudah memadai, berani nggak Anda berangkat ke kapal layar, menggunakan kapal layar ini kalau Anda tidak pakai yang namanya pelampung? Berani enggak? Ya, metode standar di dalam pelayaran dan penerbangan di seluruh dunia, ya,
itu wajib mempunyai yang namanya pelampung. Nakoda tidak akan pernah berani memberangkatkan. Anda tahu yang namanya supir bemo, itu meskipun dia butuh uang, tidak akan pernah mungkin kepikir untuk menjual ban serepnya. Karena kalau terjadi apa-apa risiko di jalan, kalau penumpangnya satu orang nggak masalah, bagaimana kalau penumpangnya banyak sekali? Sehingga akhirnya muncullah metode yang ketiga, badan kapalnya harus besar, layarnya harus besar, kalau orangnya banyak, ya, maka harus disiapkan pelampung sebanyak jumlah orang yang ada di dalam kapal itu. Anda tahu yang namanya Titanic ya. Titanic itu yang tenggelam, dia kenapa menimbulkan korban yang banyak? Bukan karena dia kapalnya, bukan karena layarnya, tapi tidak tersedia pelampung atau kapal sekoci yang memadai sehingga akhirnya banyak orang yang tenggelam di dalam air, ya, dan kedinginan dan mati. Nah, kira-kira kayak begitu teman-teman ya. Nah, terus apa hubungannya Pak dengan konsep ini? Ya, jelas ada hubungannya. Oke, yang kedua, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa jika kita ingin sukses, maka sukses itu sebenarnya bukan kebetulan. Gagal itu pun juga bukan kebetulan. Ya, segala peristiwa itu sudah terjadi sebelum peristiwa itu ada. Jika kita sebagai makhluk yang beriman, makhluk yang percaya bahwa tidak ada hidup itu tiba-tiba terjadi. Semua itu sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Semuanya sudah tertulis dan ditakdirkan. Nah, karena setiap orang itu paham bahwa dia ditakdirkan sebagai manusia yang mengelola alam semesta ini, maka dia diberikan perangkat oleh Tuhan, yaitu dengan akal, budi, cara berpikir. Nah, semakin berkembang zaman, semakin berubah cara orang untuk mencari uang. Jika dulu yang namanya kita ingat peradaban model lama, cara orang cari uang adalah mulai dari era berburu, ya, berubah menjadi era industri, berubah menjadi era teknologi seperti sekarang. Ini sebenarnya tujuannya adalah bagaimana kita bisa beradaptasi secara baik. Orang yang tidak bisa beradaptasi dengan baik, dia akan punah. Anda tahu yang namanya dinosaurus? Dinosaurus itu adalah dulu pernah menjadi siklus hidup, ya. Jadi menjadi hidup yang paling tinggi. Apa itu, saya lupa bahasa Inggrisnya itu ya. Nah, dia yang menjadi primata tertinggi tiba-tiba menjadi punah. Kenapa? Karena banyak teori yang mengatakan hilang, ya. Ada yang bilang karena komet, ada yang bilang karena saling memakan, ada yang bilang karena kekurangan makanan. Nah, tapi semua ceritanya sama. Ya, bahkan ada yang bilang ada alien gitu ya. Semuanya sama, hilangnya atau punahnya dinosaurus itu karena dia kehilangan kemampuan untuk beradaptasi secara cepat. Tapi ada binatang purba yang sampai hari ini bertahan, yaitu kecoa. Ya, kecoa itu sampai hari ini bertahan karena dia bisa beradaptasi. Nah, kita tahu masuk di tahun 2019 kemarin, dunia ini sudah mengenalkan yang namanya era revolusi industri keempat, di mana cara orang untuk mencari uang sudah tidak bisa menggunakan cara lama. Nah, masalahnya Anda siap nggak dengan perubahan itu? Dan adanya corona, ini akan mempercepat cara orang untuk mencari uang. Kita semua tahu bahwa kalau mau kaya, maka kita harus punya banyak simpanan. Semakin banyak simpanannya, semakin bagus. Berarti kita butuh bank, betul ya? Nah, Anda tahu nggak? Di negara Indonesia, dibandingkan dengan negara Cina, Cina itu adalah industrinya jauh lebih modern ya. Finansialnya lebih modern karena dia menjadi the greatest country in the world, negara yang terbesar di dunia. Ya, kalau Amerika superpower. Kalau kita setuju bahwa menabung itu penting, tapi di Cina itu tidak ada bank, teman-teman, tidak ada ATM. Ya, karena semua transaksi itu menggunakan HP. Beli apapun sudah menggunakan HP. Beli barang pakai HP, tidak ada yang menggunakan uang kertas. Nah, berarti industri-industri itu sudah mulai punah semua. Sekarang sudah era digital. Dengan adanya era digital ini, Anda yang hari ini punya industri, tidak mau beradaptasi, tiba-tiba bisnis Anda akan punah. Ya, bisnis yang berbasis kertas, bisnis berbasis pola-pola lama, ya, Anda boleh membaca buku Millennial Skills Everything. Ada lebih dari 152 jenis perusahaan yang akan punah. Tetapi ada beberapa industri yang tidak akan punah. Selama Anda tahu caranya, Anda akan survive.
Ya, kita tahu bahwa ada industri dengan produk BlackBerry itu hebat sekali. Sekarang kemana? Nggak ada orang mau pakai BlackBerry. Ya, digantikan dengan teknologi yang terbaru. Ya, sosmed dulu nggak ada orang percaya, tapi sekarang luar biasa. Handphone yang hari ini Anda pegang, ya, handphone yang hari ini Anda pegang, ini merupakan teknologi 20 miliar. Ya, dulu itu di dalamnya berbeda-beda. Ada fax sendiri, kamera sendiri, ada scan sendiri, ada tape recorder sendiri, TV sendiri, radio sendiri. Nah, sekarang ini dikompres menjadi satu, menjadi barang yang harganya 1 juta. Artinya, kalau Anda hari ini bisnis menjual produk ketik, ya, menjual produk scan, fotokopi, itu akan punah. Nah, karena itulah kita harus punya metode untuk memproteksi bisnis yang hari ini Anda mau bangun. Oke ya. Nah, sekarang apa sih apa relevansinya Pak Saiful mengenalkan teman-teman dengan industri asuransi? Jujur teman-teman, saya tidak suka asuransi. Dulu kalau ada orang beli asuransi, saya suruh pulang. Dulu kalau ada agen asuransi mau nawarin saya untuk beli, saya suruh pulang. Kenapa? Karena dalam pikiran saya asuransi itu identik dengan orang yang badannya rapuh, sedikit-sedikit masuk rumah sakit, sedikit-sedikit itu tipes, ya, masuk angin gitu. Lah, sedangkan saya 42 tahun, saya sehat, saya enggak ada masalah. Saya pikir asuransi itu adalah metode, merupakan produk yang dibutuhkan bagi orang yang sudah tua, orang yang sakit-sakitan, dan orang yang tidak percaya dengan takdir. Dulu pikiran saya begitu. Masalah saya hanya satu, saya selama 10 tahun dengan 5 perusahaan yang saya kelola, saya ternyata nggak bisa punya anak. Anda punya perusahaan berapapun, ya, anak itu nggak bisa Anda beli, nggak ada tokonya ya. Nah, kita berdoa, berjuang, pakai berbagai macam metode. Dan alhamdulillah, istri saya mengandung tahun 2012 dan saya tidak punya asuransi. Begitu istri saya melahirkan dalam keadaan sesar, baru saya mengerti manfaat dari asuransi. Apa manfaatnya? Karena saya tidak punya asuransi, maka saya menjadi perusahaan asuransi untuk diri saya sendiri. Saat tahun 2012 itu belum ada yang namanya BPJS. Jadi ketika saya sakit, anak saya yang sakit, bukan saya sehat, istri saya sehat, anak saya yang sakit. Nah, saya harus menyiapkan dana 5-8 juta setiap hari, di luar tindakan. Kadang 15 juta, kadang 20 juta. Setiap hari, 1 minggu, tidak pulang anak saya. 2 minggu, anak saya tidak pulang. 3 minggu, anak saya tidak pulang. 1 bulan, anak saya tidak pulang. 1,5 bulan, saya masih di situ. Perusahaan saya mulai goncang. Kenapa? Karena pikiran saya adalah bagaimana saya membuat anak saya itu sehat dulu. Untung gampang, yang penting anak selamat. Benar nggak kalau orang itu sakit kepingin sembuh? Benar nggak kalau orang sembuh itu butuh obat? Dan obat itu tidak murah, teman-teman. Kalau semua penyakit itu bisa diobati dengan bodrek, maka asuransi tidak perlu. Ya, misalnya sakit kanker pakai bodrek, ya sakit tipes pakai bodrek. Ternyata tidak, dan itu biayanya mahal sekali. Nah, pelan demi waktu, ya begitu sampai pada bulan kedua, harta saya habis. Uang dan aset yang saya kumpulkan selama 20 tahun itu ludes, nol, bahkan minus, meninggalkan hutang. Dan anak saya tutup usia untuk selama-lamanya. Jadi saya memulai masuk di asuransi dalam keadaan saya minus. Nah, misi inilah yang diangkat oleh Pak Saiful. Jangan sampai teman-teman diajak berbisnis. Entah bisnis apa. Mau bisnis berbasis properti, mau bisnis berbasis komoditi, mau apapun. Kalau Anda tidak punya pengaman, maka berapapun uang yang Anda punya hari ini akan habis. Kalau Anda hari ini punya aset, apakah Anda punya warisan dari orang tua, Anda punya tanah banyak, itu pun juga akan ganti kepemilikan. Kebetulan saya punya mertua yang secara status sosial baik, beliau jabatannya sebagai bupati di Jayapura sana, punya banyak tanah, punya banyak aset. Beliau sehat, hanya karena beliau kena diabetes. Anda tahu ya, diabetes itu bukan penyakit, diabetes itu adalah gangguan kromosom. Ya, gangguan kromosom sehingga akhirnya kemampuan untuk mengolah gula itu rendah. Jadi kemampuan mengolah gula rendah akhirnya karena beliau itu tinggalnya di Jayapura, karena rumah sakit di sana tidak memadai, harus pindah ke Jawa. Nah, di situ sekali sakit, satu rumah dijual, satu sakit, rumah dijual. Karena beliau sudah pensiun. Inilah teman-teman yang terjadi. Akhirnya ya minus. Nah, kalau Anda hari ini bekerja, Anda pasti ingin masa depan Anda baik kan? Anda yang bisnis, Anda pasti kepingin finansial Anda baik. Tapi tahukah Anda bahwa ujung dari semua perjalanan kita ini adalah nol? Mengapa kok nol? Karena kalau Anda saat ini menjadi karyawan, meskipun Anda saat ini punya skill yang luar biasa, bisakah Anda menjamin
bahwa di umur 60 tahun Anda tetap digaji oleh bos Anda? Saya nggak yakin. Kalaupun bos Anda itu sayang sama Anda, tetap Anda tidak akan pernah bisa dibayar karena mengenal yang namanya pensiun. Anda diberhentikan dengan hormat. Bisakah Anda menjamin bahwa gaji Anda semakin lama semakin naik, apalagi dalam kondisi corona seperti saat ini, malah perusahaan berlomba-lomba untuk mem-PHK dengan bayar yang sangat murah. Artinya kalau kita tidak beradaptasi dengan situasi seperti ini, maka siapa yang jadi korban? Nggak ada lain kecuali anak dan istri kita. Nah, jadi itulah misi dari Pak Saiful. Jangan sampai Anda itu dapat income, tapi bocor celananya. Ya, seperti Anda punya celana, isinya kantongnya banyak kantongnya, tapi berapapun dimasukkan tetap ludes. Kenapa? Karena tidak punya strategi memproteksi. Nah, dari itulah saya melihat bahwa misi ini harus diselamatkan dan kami membutuhkan Anda semua untuk menyebarkan kabar baik, kabar gembira ini kepada orang lain. Nah, sekarang bagaimana asal-usul terjadinya industri asuransi? Ya, asuransi adalah industri yang paling kuno, ya, lebih tua daripada industri yang lain, di mana dia sudah ada sejak dalam hal ini adalah Allianz ya, itu berdiri sejak 1890. Jadi sejak Perang Dunia Pertama. Hampir rata-rata negara-negara yang kalah perang itu pendiri perusahaan asuransi. Seperti Generali itu dari Italia, seperti Tokyo Marine dari Jepang, seperti Bumi Putra itu Indonesia, seperti Allianz itu Jerman. Itu semuanya negara-negara yang kalah perang. Nah, mengapa mereka bikin asuransi? Karena ketika ada janda banyak, ada duda banyak, karena terjadi peperangan, mereka ini kan pasti butuh santunan. Nah, mereka itu saling tolong-menolong, kira-kira begitu. Dan ini juga sudah dilakukan oleh para alim ulama di zaman dahulu, ya sebelum terjadinya Perang Dunia yang Pertama, Wali Songo itu. Dan juga kalau Anda yang Muslim, Anda masih ingat yang namanya Rasulullah ya, yang Muslim ya, itu dikenal dengan istilah uang darah atau akilah. Jadi di masa peradaban 500 tahun dulu, ya, itu ketika ada kepala suku dan ada salah satu anggotanya yang tanpa sengaja melakukan perselisihan sehingga ada salah satu yang terbunuh, maka mereka harus bayar ganti rugi. Ya, gigi balas gigi, mata balas mata, harta balas harta, nyawa ganti nyawa. Nah, kalau mereka ini minta ampunan, ya, maka nyawa itu bisa diganti dengan kompensasi finansial. Nah, mereka minta sak maunya. Nah, disinilah peranan dari kepala suku untuk mengumpulkan iuran seluruh warga, anggota klannya itu, jika ada salah satu yang meninggal. Maksudnya ada salah satu yang membuat orang lain meninggal. Nah, iuran itu dibayar, itu namanya uang akilah. Ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana mekanisme perusahaan asuransi dengan manajemen yang modern. Sehingga kenapa dia bisa menolong kita, gitu ya. Teman-teman Anda tahu ya bahwa persepsi orang tentang asuransi di Indonesia ini banyak yang salah paham. Asuransi dianggap adalah sebagai satu bentuk penipuan. Ya, persepsi masyarakat terhadap asuransi nggak bisa dipungkiri banyak yang menganggap tidak baik ya, gitu. Menipu. 10 tahun katanya bayar tuh uangnya nggak kembali misalnya gitu. Nah, ada namanya asuransi pendidikan gitu ya, klaimnya sulit. Nah, ini saya akan bantu jelaskan kepada Anda. Dalam hal ini, jangan sampai Anda memiliki proteksi, tapi Anda masih mamang. Mamang itu mir-mir atau mungkin ragu-ragu. Ya. Jangan sampai Anda ragu-ragu. Nah, harapan saya mudah-mudahan saya berikan data fakta ini supaya Anda tidak ragu-ragu. Supaya Anda menganggap bahwa ini merupakan sebuah bentuk ikhtiar sesama anggota dari Action University. Ya. Oke, sekarang saya akan... mohon yang lainnya di mute ya, supaya nanti Anda suaranya tidak mengganggu yang lainnya ya. Oke. Nah, sekarang saya akan sharingkan dari mana perusahaan asuransi itu bisa membayar klaim. Ya. Anda di sini, Anda nanti akan saya perkenalkan dengan 2 juta itu Anda bisa dapat 19 miliar. Keren ya. 2 juta Anda dapat 19 miliar. Dari mana? Kok bisa ya? Nah, seperti ini. Jadi yang pertama ya, ini kuncinya adalah masalah akad ya teman-teman ya. Akad itu nomor 1. Akadnya apa? Kebanyakan orang menganggap asuransi itu identik dengan jual beli. Ya, kalau ulama-ulama mengatakan asuransi itu adalah dia bayar premi untuk mendapatkan UP 1 miliar, maka akad
tadabulinya atau akad transaksinya itu adalah akad jual beli. Seperti halnya kalau Anda hari ini punya uang 20.000, Anda tukar dengan rokok merek Bismillah, maka uang 20.000-nya hilang diganti dengan rokok. Nah, syarat sah di dalam dalam transaksi menurut agama Islam harus jelas barangnya, harus jelas kapan nerimanya. Ngasih uang rokok sekarang, nerimanya rokoknya kapan-kapan itu tidak boleh, tidak sah. Ya. Nah, sekarang kalau itu dianggap asuransi sebagai upaya untuk membeli, ya, atau istilahnya bayar 1 juta supaya dapat 19 miliar, anggapnya adalah seperti jual beli, maka itu tidak sah. Ya. Kenapa? Emang ada orang mau bayar 2 juta supaya besok meninggal, kan nggak ada itu. Ya. Nah, jadi akadnya di sini, asuransi ini akadnya adalah ta'awun. Ya, ta'awun itu tolong menolong. Nah, dalam hal ini, ya, ini kita sebagai peserta. Jadi Anda di sini diajak oleh Pak Saiful sebagai peserta untuk meluruskan niat, yaitu menolong sesama peserta, menolong. Nah, menolongnya ini bentuknya apa? Menolongnya bukan dalam bentuk uang, dalam bentuk doa ya. Nolongnya dalam bentuk uang. Kalau nolong doa itu urusannya Pak Ustadz dan Pak Yai. Ya, ini nolongnya nolong uang. Nah, ini nolong uang. Misalnya Anda mengalokasikan dana 2 juta. Anda umurnya 25 tahun. Ya, kalau 25 tahun sudah punya istri biasanya ya. Nah, kemudian uang yang Anda setorkan ini disetorkan kemana? Disetorkan kepada pihak pengelola. Ya, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Nah, Pak Saiful, ya, berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya, memilih Allianz. Why? Karena Allianz adalah asuransi yang terbesar nomor 1 di dunia. Ya, jadi kalau kita bikin proteksi itu jangan tanggung-tanggung, sekalian ngambil yang paling besar di dunia. Sebab apa? Uang nggak ada temennya. Ya, kalau Anda ikut asuransi yang lokal, pasti banyak kasus kayak kejadian-kejadian yang kemarin. Ya, saya sebutkan namanya karena ini sudah masuk di pengadilan. Jiwasraya, Bumi Putra, ya, kemudian Indo Surya, Bumi AC, Mubarokah, ya, kemudian apalagi itu Kresna, itu semua rata-rata yang lokal itu bermasalah. Ya, kita tahu lah manajemen lokal dan internasional itu pasti berbeda. Anda punya rekening bank aja jarang yang pakai BPR, betul ya? Rata-rata Anda pakai BCA, BNI, BRI. Meskipun rekeningnya kecil, ya, meskipun saldonya hanya cuma 1 juta, mengapa kok milih BCA atau BRI? Kenapa nggak milih Baitul Mal wa Tamwil atau BPR? Ya, karena Anda butuh keamanan. Nah, perusahaan asuransi nomor 1 di dunia ini akan bisa menjadi satu ikhtiar yang terbaik. Nah, uangnya dititipkan kalian dengan akad yang namanya wadiah. Akadnya titip, ya. Mohon maaf teman-teman yang hari ini pemahamannya, keyakinannya non-muslim, ya. Anda lihat aja gitu. Karena konsep asuransi syariah ini sama dengan asuransi konven sebenarnya. Oke. Nah, terus uangnya ini setelah dititipkan oleh Allianz, saat Allianz nerima, Allianz ini harus melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kenapa? Karena asuransi adalah lembaga resmi negara. Berapapun uang yang diterima, itu harus lapor, teman-teman. Ya, seperti Anda kalau gajian aja, pasti Anda lapor sama istri Anda. Istri Anda mengeluarkan uang, pasti lapor pada suaminya. Apalagi ini dana masyarakat. Nah, dana masyarakat ini dialokasikan untuk mana? Dimasukkan kemana? Sesuai dengan kontrak perjanjian di polis, maka dimasukkan ke dalam 3 tujuan utama. Yang pertama adalah untuk tujuan proteksi atau dalam bahasa syar'inya adalah tabarruk. Ya, tabarruk. Tabarruk ini adalah satu bentuk hibah ya teman-teman ya, hibah. Jadi hibah itu adalah mengikhlaskan sebagian dana yang Anda punya untuk kebutuhan sosial. Nah, hibah itu macam-macam. Ada yang namanya zakat, ada yang namanya infak, ada yang namanya sodako, dan ada namanya tabaruk. Kalau sodako, yang menentukan nilainya adalah Anda sendiri, karena Anda pemilik uangnya. Kalau zakat, yang menentukan nilai nisabnya, itu adalah Rasulullah SAW, para nabi, ya, besar 2,5% misalnya. Kalau tabaruk, yang menentukan prosentasenya adalah baitul malnya. Jadi dari uang 2 juta ini, berapa yang akan dialokasikan untuk proteksi? Saya ambil contoh misalkan cuma 100.000. Dan uang ini tidak bisa diambil ya. Ini diikhlaskan. Kalau Anda tidak mau ikut, tidak usah. Gitu ya.
Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk investasi atau tijaroh. Ya. Nah, banyak orang salah persepsi tentang investasi. Asuransi adalah proteksi. Asuransi tidak untuk investasi. Jadi salah besar kalau ada orang ikut asuransi, kemudian harapannya 10 tahun nanti uangnya diambil-ambil. Investasi ya, yang dimasukkan ke dalam asuransi ini tujuannya adalah untuk mendukung ya biaya tabarruk supaya proteksinya ini bisa berjalan sampai umur 100 tahun. Jika orangnya misalnya tidak bisa membayar lagi, ya, maka bisa diambilkan dari prosentase dari investasi. Oke, tapi boleh nggak uangnya diambil? Boleh, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memperpanjang masa perlindungan. Ya. Nah, kemudian masuk yang ketiga adalah ke dalam rekening ujro. Ya, rekening ujro. Ya, dalam hal ini adalah akuisisi. Ya. Nah, proteksi ini 100% ya dimasukkan ke dalam rekening kumpulan peserta yang ini diawasi oleh OJK ya. Dan ini 100% tujuannya adalah untuk membayar klaim. 100% untuk membayar klaim. Ya, teman-teman ya. Nah, klaimnya apa saja? Jika Anda ikut 2 juta, maka Anda akan mendapatkan manfaat klaim nomor 1 miliar jika Anda mengalami sakit kritis. Ya, critical illness. Kedua, 1 miliar jika Anda mengalami kecelakaan ADDB. Yang ketiga, dapat 1 miliar jika Anda mengalami kelumpuhan. Yang keempat, 1 miliar jika Anda tutup usia. Yang kelima, mendapatkan 15 miliar jika Anda sakit butuh rawat inap di rumah sakit. Sehingga totalnya 19 miliar. Oke. Nah, ini dari mana ini uangnya? Apakah bangkrut perusahaannya gitu ya? Kuncinya adalah Anda harus lihat perusahaan itu memiliki berapa peserta. Ya, jumlah nasabah inilah yang akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membayar klaim. Pesertanya Allianz adalah 7.700.000 di Indonesia. Jika saya kalikan 100.000 per bulan, maka akan terkumpul kurang lebih sekitar 770 miliar per bulan atau 8,9 triliun per tahun. Ya. Nah, klaim ini ya diambilkan dari dana rekening peserta. Jadi kalau misalkan hari itu ada orang yang meninggal sakit, diambilkan dari dana kumpulan peserta ini. Nah, ada istilah ya yang namanya surplus dan surplus ya dan defisit ya. Apa itu surplus dan defisit? Kalau di tahun itu pesertanya yang klaim itu rendah ya, maka saldonya akan naik. Ini namanya surplus. Ya, jadi kalau nggak kepake namanya surplus. Nah, apa yang terjadi kalau surplus? Ketika surplus, maka seluruh uang yang terkumpul di dalam klaim asuransi di dalam rekening kumpulan peserta ini akan dikembalikan kepada peserta ya dalam bentuk unitase. Unitase itu maksudnya dalam bentuk unit link ya, unit link. Jadi Anda akan mempunyai saham berlembar-lembar lebih banyak akibat Anda tidak klaim. Dan tentu saja ini ada syaratnya. Syarat Anda untuk mendapatkan surplus underwriting itu nomor 1, polis Anda masih aktif. Nomor 2 adalah Anda tidak mengajukan klaim tahun itu. Nomor 3 adalah masa usia polis Anda itu lebih dari 2 tahun. Nah, sisanya berapa? Dibagi. Ya, dibagi antara pihak perusahaan dengan pihak peserta. Jadi ada yang 40% itu untuk saldo tahun depan, kemudian 40% itu adalah untuk peserta, 20% adalah untuk perusahaan. Ya. Dan ini akan dilaporkan secara transparan setiap setiap tahunnya kepada seluruh peserta. Nah, bagaimana kalau seandainya minus atau defisit yang klaim terlalu banyak? Seperti kayak kejadian beberapa tahun yang lampau. Ya, yang kena corona banyak gitu ya. Sehingga saldonya merosot, turun, kurang uangnya. Sedangkan dananya terbatas. Maka Allianz di sini perusahaan asuransi diikat oleh akad yang keempat, yaitu akad takafuli. Akad takafuli adalah yang kuat melindungi yang lemah. Maka perusahaan asuransi sebesar Allianz itu wajib untuk ngutangi
menghutangi peserta, ya, ngutangi peserta untuk bayar klaim, ya, bukan ngutangi peserta untuk bayar utang kartu kredit, bukan, ya, untuk bayar klaim. Misalnya kurangnya adalah 10 miliar, contoh aja. Maka kalian akan ngutangi 10 miliar, tapi dimizan dengan emas, ya. Jadi 10 miliar itu ekuivalen dengan emas berapa troy on. Pada tanggal sekian kalian meminjami, ya, diekuivalenkan dengan emas, tapi dalam bentuk cair, tunai, cash, ya, langsung dibayar. Nah, begitu sudah dibayar berarti klaim sudah terpenuhi. Nah, lalu bulan depan pesertanya kan bayar premi lagi. Karena bayar premi atau iuran ini bukan 1 bulan, ya teman-teman, ya, sampai umur 100 tahun. Ya, bayar premi itu selamanya. Kalau ada orang bilang bayar premi cuma 10 tahun aja, Anda sedang ditipu. Ya. Nah, jadi bayar premi selamanya. Nah, karena bulan depan Anda bayar berarti uangnya masuk, maka uangnya akan dikembalikan kepada kalian dengan patokan emas, bukan patokan uang yang jual di store. Kita tahu bahwa emas itu harganya kadang naik, kadang turun. Jadi tidak ada bunga berbunga dalam hal ini. Selama ini yang seringkali jadi masalah, asuransi itu identik dengan unsur riba, gharar, ya, maisir. Riba itu apa? Ya, kayak rente, ya, bunga berbunga, ya. Gharar tidak jelas, maisir hutang, ya, riswah, menimbun, khianat, ya, kemudian tadlis, ya, nipu, ya, kemudian haram. Nah, ini jadi dihindari yang kayak gini. Jadi tidak betul, ya, kalau asuransi itu adalah sebuah bentuk perjudian, ya, nggak ada. Kenapa? Karena semuanya sudah jelas. Ketika kita hari ini sakit, ya, kemudian dibayar oleh asuransi, itu bukan bentuk perjudian karena diambilkan dari dana rekening kumpulan peserta. Oke, saya sampai di sini jelas, ya. Kalau ada yang tidak jelas, silakan Anda chat, ya. Silakan Anda chat, ya. Oke. Nah, sekarang saya akan bahas topik yang kedua. Terus uang yang investasinya gimana, Pak? Ya, kalau tadi Anda setor 2 juta, investasinya berarti di sini ada 1,9 juta. Ya, 1,9 juta. Oke, sekarang saya akan bahas ke investasi. Nah, investasi di sini, ya, uangnya ini yang 1,9 juta dimasukkan kemana? Allianz ini karena negara Indonesia, ada di negara Indonesia, dia terikat dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK, bahwa uangnya tidak boleh dilarikan ke luar negeri, harus dimasukkan ke dalam lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Nah, karena itu, untuk menghindari yang namanya unsur riba, gharar, dan maisir, maka Allianz menunggu dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama, ya, melalui lembaga namanya Jakarta Indeks Islamik. Jakarta Indeks Islamik itu ada sama dengan BES, ya, Bursa Efek Surabaya, ya, nih, atau Bursa Efek Jakarta BEJ, ya, di mana lembaga ini membuat laporan setiap 6 bulan sekali mana-mana perusahaan yang tidak menjalankan bisnisnya menggunakan sistem operasi yang dilarang. Misalnya untuk Homer, ya, bir bintang misalnya, untuk karaoke misalnya, untuk produksi babi misalnya, atau yang hutangnya lebih besar daripada modal. Ya. Nah, ini tidak akan dimasukkan. Nah, dicari yang betul-betul aman, akan keluar list. Ya, keluar list. Nah, listnya inilah yang nanti akan dipilih oleh Allianz. Nah, uangnya dimasukkan kemana oleh Allianz? Setelah melihat listnya, dimasukkan ke dalam 3 instrumen. Yang pertama adalah saham, ya, yang kedua adalah obligasi atau surat utang, atau dalam bahasa ininya sukuk, ya. Yang ketiga adalah untuk deposito syariah. Ya. Nah, sahamnya saham kemana? Setiap tahun berganti-ganti, nanti akan saya tunjukkan. Sahamnya misalnya ke Telkom, ya, ke Semen Gresik, ini kan BUMN, ya, kemudian ke Gas Negara, ya, Anda tahu, ya, Gas Negara ini kan PLN LPG itu, ya. Nah, berarti kan ada profit. Nah, dihitung selama 1 tahun, profitnya ini dibagi antara emiten ini dengan peserta. Dengan akad apa? Dengan akad mudharabah. Ya, yang kelima adalah akad mudharabah. Ya, jadi akad mudharabah ini adalah akad bagi hasil.
Nek untung dibagi, nek rugi ya dibagi. Nah, namanya mudharabah mudah berubah. Jadi tidak dijamin kepastiannya, bisa naik, bisa turun. Nah, atas keuntungan yang Anda peroleh sebagai peserta, kalian tidak boleh menggunakan uang ini. Jadi uang premi yang disetorkan, yang dititipkan kepada perusahaan asuransi itu, yang tabaruk nggak boleh dipakai untuk modal buat asuransi, buat perusahaan asuransi. Hasil keuntungan investasi juga tidak boleh dipakai. Itu 100% masuk ke dalam rekening segregated account nasabah, rekening peserta untuk rekening investasi. Ya, jadi Anda ini punya 2 rekening ya. Satu rekening itu untuk proteksi, 2 rekening untuk investasi. Nah, terus kalian hidupnya dari mana? Orang kalian ini bukan lembaga sosial ya. Kalian ini lembaga bisnis. Karena dia mengelola dana peserta sampai umur 100 tahun, maka kalian minta upah. Ini yang ketiga ya. Kalian minta upah. Jadi supaya profesional ya. Jadi nanti akan ada akadnya. Ya, akadnya namanya muwakalah bil ujro. Muwakalah bil ujro artinya apa? Anda mewakilkan uang Anda untuk dikelola oleh Allianz sampai Anda umur 100 tahun. Ini perusahaan ya. Nah, di sini ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Kewajibannya perusahaan adalah bayar klaim. Kewajibannya ngurus klaim. Haknya dia nerima setoran premi. Nah, kewajibannya peserta apa? Bayar premi. Terus haknya apa? Nerima klaim. Ya, nerima klaim. Ya udah ini aja. Jadi 99% orang yang bilang klaimnya tidak dibayar oleh asuransi, rata-rata penyebabnya nomor 1, karena dia berhenti bayar. 2, karena datanya fraud. Data fraud itu data palsu. Ya, sakit dibilang sehat. Ya, yang ketiga itu apa namanya? Agennya salah info, ya, gitu. Bilangnya begini, padahal di polis tidak ada. Ya, jadi Anda jangan percaya omongan saya. Anda harus percaya dengan apa yang tertuang di dalam kontrak perjanjian. Ya, karena saya bisa salah. Anda patokannya ke apa yang di dalam polis. Karena polis asuransi itu adalah kontrak perjanjian tertulis yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, jadi Anda diberikan namanya cooling period. Cooling period. Setelah Anda bayar premi yang pertama, Anda boleh membatalkan polis yang sudah Anda bayar premi pertama itu kembali 100%. Dipelajari dulu ya teman-teman, 2 minggu, dicek, bener nggak omongannya Pak Alam? Oh iya, katanya dapat sekian-sekian. Oh iya betul, ada di situ. Maka Anda lanjutkan. Kalau wah bohong, nggak ada, Anda batalkan. Uangnya kembali 100%. Jadi perusahaan asuransi tidak dalam rangka untuk nyari limpe atau nipu orang. Oke, nah sekarang kembali ke topik ini. Kalian dapat uangnya dari mana? Gitu ya. Nah, kalian ini minta upah. Ya, upahnya itu minta 5 tahun. Tahun ke-6 enggak usah bayar lagi. Seperti sistem kerja borongan. Ya, kalau Anda bikin proyek, ya. Jadi upahnya kalian itu minta tahun pertama 75% dari premi yang disetor. Tahun kedua adalah 40%, tahun ketiga 15%, tahun keempat 7,5%, tahun keenam 7,5%, tahun kelima 7,5%, tahun keenam 0, tahun ke-7 ini 0 dan seterusnya 0. Ya. Nah, berarti karena ini upah atau ujroh ya. Nah, berarti masih ada sisa. Sisanya kemana? Sisanya masuk ke dalam rekening investasi sebesar 25%, 60%, 85%, 97,5, 97,5, 92,5 ya, dan 105,26%. Ya, sorry ini 92 ya, 92. Oke, 92,5%. Nah, jadi dari dasar inilah teman-teman Anda bisa melihat bahwa asuransi itu hidupnya selama 5 tahun ya, 5 tahun. Waduh, lah rugi lah Pak uang saya. Kan uangnya berkurang ya. Nah, inilah plus minusnya ya, plus minusnya. Jadi minusnya apa? Ya, minusnya punya asuransi itu ya, minusnya adalah
katanya kalau sakit ya dan kalau sehat, ini ukurannya. Kalau sehat itu tidak dapat klaim, ya gitu. Kalau sakit, ini kelemahannya asuransi itu katanya gini, saya baru dapat klaim kalau sakit dulu. Nah sekarang siapa yang kepingin dapat klaim? Kan nggak ada, ya. Tapi kalau Anda mau dapat klaim itu harus sakit dulu dan sakitnya harus berat dulu. Ya, kalau sakit baru dapat klaim. Ini kelemahannya asuransi. Ya, ya you have no choice. Anda tidak punya pilihan. Kalau Anda tidak mau bayar premi, ya Anda ya harus siap-siap bayar klaim ya. Kalau Anda tidak mau bayar klaim, Anda bayar premi. Itu aja kelemahannya. Oke, dalam dunia perasuransian. Oke, nah sekarang Anda sudah tahu tentang konsep bagaimana pengelolaan dana premi asuransi. Sekarang saya akan masuk dalam konsep di dalam pengelolaan asuransi. Ya. Topik yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana konsep dasar asuransi. Mengapa sih kita butuh asuransi, teman-teman? Ya, mengapa kita butuh asuransi? Yang sebelum saya masuk ke dalam topik ini, bagi Anda yang pernah belajar tentang ilmu fikih atau ilmu muamalah jinayah atau ilmu tentang ekonomi, ya, tolong tunjukkan kepada saya dengan data yang tadi sudah saya sampaikan, di mana letak ribanya, di mana letak judinya, di mana letak zalimnya. Saya nggak pernah menjumpai, belum saya jumpai. Ya kebetulan saya dulu pernah belajar kuliah ya di IAIN dan belajar ilmu tafsir Quran selama 2 tahun di LPBA. Saya terus-menerus mencari ya asalnya orang bilang asuransi itu menipu itu dari mana gitu ya. Karena apa? Ketika Anda bayar 1 juta kemudian Anda dapat santunan 1 miliar, itu sebenarnya adalah sebuah bentuk santunan. Rugi apa untung ya? Rugi apa untung gitu ya. Asuransi ya nanti akan saya jelaskan ya. Ikut asuransi itu ya ikut asuransi itu tidak untung dan tidak rugi. Ya, kalau Anda mau untung, Anda masukkan uang Anda ke instrumen keuangan seperti reksadana, obligasi, ya, saham, atau masukkan ke dalam bidang bisnis yang lainnya. Asuransi itu adalah berbicara untuk mengeliminir supaya tidak muncul kerugian yang lebih besar. Ya, oke. Sekarang saya akan jelaskan tentang konsep kami, ya. Para pengusaha, mengapa butuh asuransi? Mengapa orang-orang kaya itu butuh asuransi? Oke ya. Nah, teman-teman, Anda yang namanya orang-orang yang punya apa ya? Punya harapan hidup, kepingin sukses di masa depan, ya. Pasti Anda kepingin hidupnya beruntung ya. Betul ya? Pingin hidupnya beruntung. Nah, kalau Anda ingin hidupnya beruntung, ya, maka kita mengenal yang namanya angka. Berapa angka keberuntungan Anda? Ada yang bilang 1, 2, 3, 4, ada yang bilang 9, ada yang bilang 8. Ya. Angka keberuntungan Anda itu adalah 28.000. Ya. Apa maksudnya 28.000 hari? Jika ini saya bagi dengan 365 hari, maka ini sama dengan 79,9 tahun. Ini yang kita sebut dengan human life value. Human life value atau harapan hidup. Harapan hidup orang Indonesia itu adalah 80 tahun. Meskipun Rasulullah itu usianya bisa sampai 63 tahun, ya, tapi karena Indonesia ini apa istilahnya kayak sistem medicalnya bagus, ya, ekonominya oke, maka harapan hidup seseorang itu bisa sampai umur 80 tahun. Oke, nah, terus apa hubungannya sama asuransi gitu ya? Nah, kalau harapan hidup Anda 80 tahun, mari kita lihat. Nih, ini. Anda ingat ya, waktu Anda umur 0, di sini adalah fase, ada 2 fase ya. Ini 0, ini 40, ini 60. Ya, ini saya bagi 2 gini. Yang atas ini adalah fase di mana Anda no income. Umur 20 sampai 60 adalah fase di mana Anda punya income. Masih ingat ya? Nah, ini kalau saya tarik begini. Nah, umur 0 sampai 20 adalah ada fase Anda sekolah. Anda pacaran, Anda tidak punya penghasilan. Ya, Anda yang punya anak hari ini itu isinya cuma pengeluaran semua.
Kalau umurnya lebih dari 100 tahun bagaimana ya Pak? Ya berarti semua uang investasi yang sudah terkumpul akan dikembalikan 100%. Hasil investasi ya, bukan uang yang di-store. Nanti akan saya tunjukkan di dalam ilustrasi. Ya, dan itu jarang ya. Umur 100 tahun itu jarang. Ya, 100% perusahaan asuransi di seluruh dunia hanya bisa mengcover sampai umur 100 tahun kurang 1 hari. Malah banyak orang nggak kepingin hidup terlalu lama ya. Nggak enak, hidup kelamaan itu giginya sudah tanggal semua, mau makan apa sudah nggak enak rasanya. Punya istri cantik nggak bisa dirasakno, panganan enak nggak bisa dirasakno, punya tempat hiburan yang enak juga nggak bisa jalan ya. Jadi jangan terlalu tua matinya, tapi ya jangan terlalu muda juga gitu kan. Oke. Nah, kemudian umur 20 sampai 40 adalah fase Anda mulai kerja di sini. Anda mulai menikah ya, mulai punya anak, mulai punya rumah, mulai punya aset, mulai punya mobil. Masih ingat ya? Umur 20. 40 sampai 60 adalah fase yang kedua di mana kerja Anda akan lebih optimal. Hasilnya lebih besar. Mungkin Anda tidak nikah tapi anak Anda sudah mulai menikah mungkin ya. Terus rumahnya mungkin sudah nambah. Mobilnya mungkin juga sudah ganti. Nah, pertanyaannya, Anda hari ini umur berapa? Ya, Anda hari ini umur berapa? Saya umur 49. Ini saya ya. Nah, maka fakta yang saya harus terima, kapan ya Pak Dery? Ya, umur 38. Berarti Pak Dery itu di sini ya. Nah, ini Pak Dery. Kok gini? Ya, umur 38 ini di sini ya. Oke. Nah, setujukah Anda bahwa kalau Anda sudah umur 38, Anda tidak bisa kembali ke masa lalu Anda ya, betul ya? Seperti saya sudah tidak bisa kembali ke masa lalu saya. Saya hanya bisa maju ke depan. Berapa waktu saya? Umur 49 sampai 60. Berarti saya hanya punya waktu berapa lama ini? Kalau ini saya arsir, saya hanya punya waktu 60 dikurangi 49 sama dengan 11 tahun. Nah, pertanyaannya, siapa di antara Anda di sini yang ingin usianya panjang? Ngacung. Siapa yang ingin usianya panjang? Silakan ngacung. Cakat. Oh, enggak cuma. Ya. Oh, ngeles rumahnya. Ya. Cakat. Semua ingin usianya panjang ya. Oke. Siapa yang, kalau yang nggak ngacung, siapa yang ingin meninggal? Cepat. Nggak ada ya. Ya, semuanya pasti ingin usia panjang. Nah, ketika usia panjang, yang kedua, siapa yang kepingin usianya panjang, pada waktu Anda pensiun, Anda hidupnya enak. Siapa? Ya, silakan. Tulis di chat. Saya. Oke. Siapa yang ingin hidupnya susah? Nggak ada kan? Nah, setujukah teman-teman bahwa orang nggak punya asuransi itu tetap bisa hidup? Tapi benar nggak kalau hidup kita itu akan susah kalau nggak punya penghasilan, betul ya? Nah, ketika Anda umur 60 ya, sampai umur 80 bentar ya. Sampai umur 80, ini adalah fase Anda tidak punya income tapi biayanya tetap besar. Betul ya, teman-teman ya? Biayanya besar sekali. Nah, pertanyaannya, dari umur 60 sampai umur 80 tahun, ini Anda kepingin hidup enak, itu identik dengan berapa juta? Pakai patokan sekarang. Ya, jika Anda pakai patokan sekarang, hidup yang standar deh di Surabaya atau di Sidoarjo, ya, hidup bersama istri, ya, per orang itu hidupnya butuh uang berapa? Anda lihat aja orang yang kerjanya gaji berapa gitu, hidupnya rodok lumayan. 5 juta cukup nggak? 5 juta itu UMR ya teman-teman ya. 4 juta itu UMR ya, upah minimum regional, itu minimum loh ya, bukan nyaman loh ya. Oke, saya buat aja 10 juta deh ya, 10 juta. Berarti 10 juta per bulan, ya. Kalau saya kalikan dengan 12, sama dengan 120 juta per tahun. Nah, karena Anda dikasih Tuhan itu selama umur 20 tahun, umur 60 sampai umur 80, berarti Anda butuh 120 juta dikali ke 20 tahun sama dengan 2,4 miliar. Betul ya? Butuh uang 2,4 miliar. Pertanyaannya, sudah ada nggak uangnya sekarang? Siapa yang sudah ada uangnya 2,4 miliar cash hari ini? Boleh tulis di chat, siapa yang sudah punya? Yang sudah punya Anda boleh nulis, saya sudah punya. Yang belum ada silakan nulis,
saya belum ada. Oke, belum ada. Oke ya, saya belum ada. Oke ya, mari kita cari solusinya teman-teman ya. Kalau Anda belum ada beberapa pilihan ya. Anda belum ada nih, belum ada 2,4 miliar. Instrumen pertama ya. Kalau Anda hari ini punya brankas yang isinya adalah deposito atau aset atau apa namanya rumah ya, yang nilainya mampu memberikan profit atau memberikan jaminan sebesar 10 juta per bulan, maka Anda aman. Punya enggak? Nah, ini teman-teman bilang enggak punya. Ya, brankas saja enggak punya. Nah, maka kita pakai model yang kedua, yaitu kita pakai apa? Kita pakai warisan. Ya. Siapa di sini yang punya warisan 2,4 miliar? Itu pasti milik Anda. Oh, ada Pak, tapi orang tua masih hidup. Nah, enaknya gimana? Orang tua disuruh hidup atau disuruh berangkat dulu? Ya, kan belum pasti. Kan ada nggak orang tua sama anak itu duluan berangkatnya itu anaknya dulu. Nah, itu siapa gitu? Karena ada orang tua itu umurnya lebih panjang daripada anak, kan ada. Nah, warisan ini pasti nggak? Iya. Nggak punya warisan. Yang ketiga, pakai anak, ya. Banyak anak katanya banyak rezeki. Ya. Yakin nggak bahwa anak Anda itu pasti akan membiayai Anda ketika Anda umur 80 tahun? Siapa di antara Anda yang ingin hidupnya menolong anak, memberi anak? Kalau Anda ingin hidupnya memberi anak, maka ini bukan pilihan. Tapi banyak orang berpikir, saya ngandalin anak. Ya. Nah, kalau Anda nggak ingin berat-berat untuk memberatkan anak, maka bikin anaknya jangan 1, bikin anak 10. Kenapa? Karena kalau 10 juta dibagi 10 anak, ya toh, ini masing-masing 1 jutaan. Ringan kan? Jadi ibu-ibu mulai sekarang pulang dari ikut acara ini, nanti segera langsung ngobrol sama suami, anaknya yang dari 2 tambah jadi 10. Supaya ringan nanti masa depannya. Masalahnya banyak anak bisa banyak utang, betul ya, kalau nggak disekolahin. Oke? Nah, yang keempat adalah bisnis. Nah, bisnis jaminan enggak? Nggak dijamin ya? Ada nggak bisnis yang sekarang jalan tiba-tiba berhenti di tengah jalan? Gitu kan? Nah, maka solusinya pakai apa? Maka solusinya adalah pakai asuransi. Gitu. Jadi, ketika kita di sini, ya, kita mencari jalan, gitu ya. Nah, kalau Anda nggak mau pakai ini, saya kasih alternatif yang lain, yaitu dengan cara menabung. Ya, menabung. Wah, saya nggak mau pakai asuransi, saya nabung aja Pak. Oke. Jika Anda menabung, berapa penghasilan Anda yang bisa Anda sisihkan? Jika misalkan Anda hari ini punya income 10 juta, masuk akal nggak kalau Anda nabung 1 juta per bulan? Masuk akal ya? Nah, 1 juta per bulan, itu berarti untuk bisa mendapatkan 2,4 miliar, itu Anda butuh berapa? Kalau 1 juta per bulan, untuk dapat 1 miliar, Anda butuh 80 tahun. 83 tahun. Kalau 2 miliar, maka Anda butuh 166 tahun. Ya, berangkat dulu ya. Ini untuk dapat 2,4 miliar. Persoalannya begini teman-teman. Ini. Ketika Anda punya waktu hanya 11 tahun, target Anda 2,4 miliar, saya bagi 11 tahun, atau saya bagi dengan 10 tahun deh. Maka, saya ini harus punya, ya nabung di bank ya, 240 juta per tahun, enggak boleh saya ambil. 240 juta per tahun itu sama dengan sekitar 25 juta per bulan. Bisa nggak teman-teman menabung 25 juta per bulan, uangnya nggak dipakai? Nggak bisa kan? Kalau nggak bisa, tanda tanya nih. Ya. Ini hanya untuk hidup di posisi pensiun. Lah, terus anak Anda, siapa yang nanggung? Anak-anak perlu ditanggung Anda nggak? Ya. Lah, kalau iya nek nanggung, enggak. Ada nggak tetangga Anda yang bersedia membayari sekolahnya, hutang Anda, dan semua keperluan Anda ketika Anda sudah tidak ada lagi di dunia ini? Ada nggak? Nek ada, tolong kenalin saya.
Siapa di antara Anda yang punya tetangga yang mau membayari semua pengeluaran hutang Anda saat sekolah anak Anda, kenalin pada saya. Saya tak nunut. Ya. Zaman sekarang nggak ada ya orang kayak gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya teman-teman. Ya. Jika Anda saat ini kerja, ya, ini Anda harapannya kan ingin punya aset. Ya. Kerja ini pasti ini namanya waktu, taruhannya adalah waktu ya, time. Pinginnya di sini kan Anda mencapai impian aset ya. Ya. Jadi kalau Anda kerja di sini, setuju nggak bahwa uangnya tidak boleh dipakai semua ya. Uangnya harus disimpan. Ya, ditabung lah istilahnya gitu, ditabung ya. Atau dijadikan aset. Nah, tambah lama tambah naik gini kan. Nah, harapannya kan begini ya. Semakin lama semakin besar. Tapi fakta di lapangan kadang-kadang lagi jalan tiba-tiba di PHK, turun, nggak jadi nabung, turun. Setelah di PHK buka usaha baru, buka usaha naik sedikit, sudah mulai bagus, punya pacar, jeblok lagi. Ya. Setelah punya pacar, ya istrinya marah-marah, ya terus bertobat, akhirnya bangun bisnis lagi. Wah, mulai naik lagi bisnisnya, meroket naik gini, tiba-tiba ada persaingan. Kompetitor Anda kasih harga lebih murah daripada bisnis yang Anda punya. Jeblok lagi, jatuh, habis. Bangkit lagi, wah semangat lagi. Ada corona, ya jebol lagi. Begini terus menerus. Inilah yang terjadi teman-teman. Jadi tidak ada yang garis lurus ya, selalu naik turun. Nah, berarti kita akan kepingin seperti ini. Nah, namanya bisnis itu pasti ada namanya resiko bisnis. Yang tadi saya bilang ya, risiko bisnis. Risiko bisnis ini sangat dipengaruhi oleh teman-teman ya, kejelian, kematangan, kesabaran, keahlian. Tapi ada namanya risiko yang kita sebut dengan risiko hidup. Meskipun Anda sabar, Anda ikhlas, Anda tenang, Anda pintar, ada satu risiko yang tidak bisa Anda hindari, yaitu namanya risiko meninggal. Setuju ya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia itu pasti meninggal. Ya. Yang kedua, risiko sakit. Ketiga, risiko kecelakaan. Yang keempat, risiko lumpuh. Ya. 4 risiko ini bisa mempengaruhi tujuan kita untuk memiliki aset dan impian hidup nyaman pada waktu nanti pensiun. Nah, masalahnya, siapa di antara Anda hari ini yang bisa kebal terhadap nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4? Siapa yang kebal? Kalau kebal, tolong tunjukin pada saya gimana caranya Anda kebal sakit. Nggak ada ya? Bisa nggak Anda milih? Nggak ada Pak Lam, oke terima kasih. Bisa nggak Anda milih? Jangan saya Pak, yang meninggal, tetangga saya aja, yang sakit jangan saya ekonominya lagi parah Pak, tetangga saya aja. Ada nggak orang yang miskin itu sakit? Orang kaya ada sakit, orang miskin itu ceknya di rumah sakit itu. Semua orang rumah sakit itu tidak ada yang kepingin sakit. Tapi kenapa mereka ada di rumah sakit? Penuh itu semua. Ya. Jadi asuransi itu tidak ada sangkut pautnya dengan yang namanya anti sakit. Asuransi itu hanya tools. Anda punya asuransi tidak dijamin punya pasti sehat. Anda tidak punya asuransi pun juga tidak dijamin Anda pasti sakit. Cuma masalahnya adalah nanti hubungannya sama keuangan. Oke? Nah, kemudian tahu nggak kapan kejadiannya? Kapan meninggalnya? Kapan sakitnya? Kecelakaannya kapan? Lumpuh kapan? Pernah nggak? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Ya. Banyak orang bilang, wah nanti asuransi itu nanti aja Pak. Saya kan masih muda. Ya, buat asuransi itu orang tua aja. Pernah lihat nggak ada yang namanya pengusaha si muda, orangnya seger, meninggal, sakit. Ya, sakitnya itu serangan jantung. Ya, itu artis-artis yang top, yang kaya-kaya itu, ya nggak ada juga itu. Ya. Terus kalau sakit pasti pingin sembuh butuh uang pakai obat. Ya, sorry, kepingin sembuh butuh obat pakai uang kan gitu ya, kuali ya ngomongnya. Nah, kalau uangnya itu butuhnya uangnya besar, enaknya pakai uang sendiri atau pakai uang orang lain, kan begitu. Misalnya teman-teman merasa oke lah saya saya pasrah kepada Tuhan.
Oke, nah kalau Anda pasrah kepada Tuhan, ada nggak kemungkinan risiko hidupnya itu datangnya cepat? Misalnya di sini, datangnya cepat. Tuhan punya kuasa kok, terus aku pasrah sama Tuhan. Oke, nah padahal aset yang Anda kumpulkan, ini aset yang Anda kumpulkan masih kecil, masih segini teman-teman. Nah, Anda pasrah sama Tuhan, gitu. Nah, terus ya apa? Uangnya masih sedikit. Kira-kira gimana? Siap nggak kalau anak-anak nggak sekolah? Gitu ya. Banyak orang berpikir, wow saya pasrah kepada Tuhan Pak. Ya kalau pasrah Tuhan, kenapa dia kerja? Kenapa dia bisnis? Kan itu satu bentuk ikhtiar sebenarnya. Karena Tuhan tidak akan pernah WA kita terus, besok transfer, ini tak transfer gitu kan. Kita nggak tahu kapan meninggalnya. Kalau Anda tahu ya tolong tunjukin saya WA-nya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau tanya, itu mau tahu ini teman saya itu meninggalnya kapan gitu. Kan enak kalau sudah tahu kapan meninggalnya. Itu rahasia Tuhan, tidak ada yang tahu. Gitu kan. Jadi kalau kenanya cepat, uang yang dikumpulkan sedikit. Katakanlah di sini baru mengumpulkan susah kerja ya tadi kalau bilang kan baru mengumpulkan, ini saya gambar kayak gini. Ya, jadi kalau Anda punya uang kan Anda simpan di Tapri ya, tabungan pribadi ya. Anda nyimpan 2 juta. 2 juta. 2 juta. 10 tahun terkumpul berapa? Kalau 2 juta 1 tahun berarti 2 juta dikalikan 12, 24 juta. 10 tahun berarti ada 240 juta. Anda memulainya umur 25. Pas umur 35, sakit kritis, butuh uang 1 miliar. Ludes nggak? Ludes. Nah, kalau nggak cukup apa yang harus Anda lakukan? Hutang, ya betul ya? Hutang. Ada nggak orang yang mau ngutangi Anda 1 miliar tanpa jaminan? Tanpa jaminan, tanpa tanya ini dan itu? Orang kalau utang di bank, kalau nggak punya jaminan, tidak dikasih. Punya jaminan, kalau nggak punya perusahaan, tidak dikasih. Punya perusahaan, punya jaminan, kalau perusahaannya baru tutup, tidak dikasih. Punya perusahaan, punya jaminan, perusahaannya lancar. Kalau yang mengajukan kredit orang sudah tua, umurnya 55, tidak dikasih. Dan kalau utang harus dibayar lunas. Ya. Kalau nggak cukup ya, jual aset ya, aset dijual. Padahal tadi kerja untuk ngumpulin aset. Nggak nyampe usia aset sudah kejual. Ya. Kalau nggak cukup, ya hutang nggak bisa, aset nggak punya, apalagi kalau masih kurang ya, jual apa? Kan begitu ya. Akhirnya bangkrut ya, betul ya teman-teman ya, bangkrut. Nah sekarang kalau kejadiannya, skenarionya lama wis kejadiannya. Jadi bukan umur 10 tahun, ini 2 juta, ya. Berarti per tahunnya 24 juta. Ternyata orang ini mulainya umur 25, dia bisa ngumpulkan target 2,4 miliar. Ya, tadi kan 2,4 miliar itu. Berarti kan butuh 100, nggak mungkin lah 100 tahun. Katakanlah dia ini bisa ngumpulin 2,4 miliarnya ini pada waktu umur 70 tahun deh. Nggak tahu ada bisnis atau ada apa gitu. Pas, ya, pas umur 70 tahun terkumpul dana 1 miliar, ya. Bukan 2,4 ya, terkumpul 1 miliar, ternyata sakit. Ludes nggak? Sia-sia nggak? Kalau kenanya cepat namanya mengerikan, kalau kenanya lama namanya menyedihkan. Ya, mengerikan ya teman-teman ya. Nah itulah sebabnya Pak Saiful dalam hal ini mengajak Anda semua ya, untuk bisa memahami pentingnya kita melindungi aset yang kita punya. Nah, bentuknya kayak apa? Nah, ini saya tunjukkan. Ya, ini bentuknya seperti apa? Ini kita akan diskusi ya, teman-teman ya. Bentar, saya buka dulu. Oke. Ya. Jadi ini ya adalah Bapak bijaksana, usia 25 tahun, Anda bisnis, ya. Saya percaya Anda yang umur 25 tahun, apalagi lebih, itu pasti tidak ingin semua uangnya dibuang begitu saja. Pasti harus ada yang disimpan. Katakanlah Anda nyimpan di bank. Bedanya kalau Anda nyimpan di bank, ya,
itu uangnya bisa ditarik kapan saja. Tapi kalau Anda memanage uang Anda, ada yang disimpan, ada yang dititipkan, nah itu Anda akan aman. Nek nitip ke bank, nyimpan ke asuransi, gitu ya. Sebab orang bilang nabung itu identik dengan ngambil, ya baru ditabung 2 juta, besok sudah amblas. Itu namanya bukan nabung ya. Nabung itu ditaruh tidak untuk diambil. Nah, saya tidak mengatakan bank itu jelek ya. Kita tidak bisa membandingkan antara bank dengan asuransi. Bank itu untuk disandingkan, ya. Oke. Nah, ini penjelasannya. Anda taruh 2 juta, ikut program Pak Saiful ya, melalui Allianz ini. Anda dapat apa? Yang pertama, Anda akan dapat asuransi dasar 1 miliar. Ya, kelihatan ya, asuransi dasar 1 miliar. Nah, ini asuransi dasar 1 miliar. Apa keterangannya? Ini, mari kita baca ya. Bila pihak yang diasuransikan hidup sampai umur 100 tahun, maka manfaat yang akan dibayarkan adalah sebesar nilai investasi. Ingat ya, nilai investasi tidak dijamin ya teman-teman ya. Nah, bila pihak yang diasuransikan meninggal dunia sebelum mencapai usia 100 tahun, maka manfaat yang diterima adalah nilai investasi ditambah dengan 1 miliar UP-nya. Oke? Ya. Contoh, nilai investasinya berapa gitu kan? Nah, nanti kita lihat. Oke. Yang kedua, dengan 2 juta ini ya, Anda juga mendapatkan manfaat yang lain ya. Manfaat yang lain. Nih, yaitu TPD. TPD ini adalah kalau kita lihat definisinya di sini ya. Nih. Manfaat akan dibayarkan bila pihak yang diasuransikan menderita cacat tetap total sebelum usia 70 tahun. Lumpuh lah istilahnya gitu ya teman-teman ya. Lumpuh. Lumpuh penyebabnya apa? Terserah, pokoknya lumpuh. Ya, tapi lumpuh secara fisik ya, jangan lumpuhkanlah ingatanku atau lumpuhkanlah jiwaku, bukan itu ya. Itu fisik ya. Lumpuh. Jadi fungsinya nggak bisa jalan. Ya. Ini dapat 1 miliar. Ini hidup berarti orang ini ya. Hidup tapi lumpuh. Dapat 1 miliar. Nah, untuk dapat 1 miliar ini diambilkan dari uang 2 juta Anda itu hanya 100.000 per bulan, teman-teman. Yang ini 145.000. Jadi asuransi itu, nah, sebagian uangnya dimasukkan ke rekening tabaruk, sebagian dimasukkan ke rekening investasi. Nah, rekening investasi ya. Nah, gini. Nah, ini yang saya bahas adalah rekening cost of insurance ya. Kemudian yang ketiga adalah CI plus. Ya, CI plus umur 85. Apa CI plus ini? CI plus ini adalah manfaat akan dibayarkan bila mana pihak yang diasuransikan pertama kali ya terdiagnosa menderita 1 dari 49 jenis penyakit kritis sebelum mencapai usia 85 tahun dan tanpa survival period. Kelebihannya manfaat asuransinya Allianz ini, misal, naudzubillah min dzalik, Anda kena serangan jantung, Anda kena stroke, dan Anda setelah kena stroke dinyatakan oleh dokter stroke dan Anda sehat 6 bulan kemudian, itu uangnya tidak ditarik lagi, teman-teman. Kalau di asuransi merek lain, begitu Anda dinyatakan kena stroke atau kena serangan jantung, itu nunggu 6 bulan dulu. Sehat apa enggak? Kalau ternyata sehat, ya nggak dibayar. Itu namanya survival period. Nah, Allianz ini, untuk produk ini, tidak ada survival period. Anda sehat, tetap dibayar. Anda sakit, tetap dibayar. Sehat dalam arti setelah Anda sakit ya. Kemudian berikutnya adalah payer. Nah, ini caranya Anda bisa mendapatkan bayar preminya gratis. Ya. Untuk mendapatkan pembayaran premi 2 juta per bulan ini gratis, ya, Anda hanya mengalokasikan dana Rp41.000 per bulan dari uang 2 juta Anda. Apa itu payer? Mari kita baca di sini ya. Payer adalah pembebasan premi berkala, pembebasan kontribusi premi berkala jika pembayar kontribusi terdiagnosa 1 dari 49 jenis penyakit kritis atau total permanen disable dan Allianz membayarkan sebesar kontribusi berkala sampai dengan usia pembayar kontribusi umur 65 tahun. Berarti uang 2 jutanya ini Allianz yang nyetor. Sebagian itu dipakai oleh Allianz untuk bayar iuran, sebagian untuk masuk dana investasi. Jadi kan lumayan Allianz yang ngasih dana investasi. Berarti asuransi Anda sudah gratis. Ya, itu caranya kalau asuransinya gratis. Ya, sakit dulu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah hospital
Premier ya, Surgical Care Premier Syariah X99 ya, dapatnya 444.000 ya. Jadi coba kalau Anda total semua ya silakan ditotal ya. 145 ditambah 112 tambah 31 tambah 100.000 41.444 ditambah biaya administrasi kurang lebih sekitar 28.500 ya. Ya kisarannya sekitar nggak sampai 1 juta ya. Oke, nggak sampai 1 juta, itu sudah mampu memberikan proteksi kepada Anda sebesar 19 miliar. Loh, kok 19 miliar Pak? Kan ini kalau di total 1 miliar ya. Ini 1 miliar ditambah 1 miliar ditambah 1 miliar ya, kelihatan teman-teman ya. Ini 1 miliar ditambah 1 miliar tambah 1 miliar tambah 1 miliar 4 miliar. Loh, terus yang 15 miliarnya mana Pak? Nah, ini saya akan jelaskan. Oke. Yang 15 miliarnya itu adalah ini. Ya, oke, ini saya sharingkan lagi. Ya, mudah-mudahan teman-teman masih kuat ya. Oke. Nah, ini ya Anda lihat gambar di depan ini adalah kontribusi yang Anda setor 2 juta per bulan, berarti 1 tahun 24 juta. Boleh Kak Pak, saya bayar tiap bulan 2 juta? Boleh. Pak, bayar tahunan boleh nggak? Boleh. Ya, silakan. Ada metode bayarnya bulanan, ada tahunan, ada 6 bulanan, ada 3 bulanan. Pakai kartu kredit boleh, pakai auto debit boleh. Ya, jadi kalau satu tahun 24 juta, maka tahun kedua 48 juta, tahun ketiga 72 juta diakumulasi total. Ya, Anda lihat di sini, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, usia 100 tahun 0. Ya, loh, kok iso 0 Pak? Ya, karena kontrak sudah ditutup. Ya, total uang yang disetor 1,17 M. Ya, 1,7 M. Yang Anda dapatkan adalah 19 miliar. Untung apa rugi? Ya, Anda setor ya, total yang disetor itu adalah 1,776 sampai umur 100 tahun. Tapi Anda mendapatkan manfaat sebesar 19 miliar. Ya. Bermanfaat ya program ini ya. Oke. Terus sekarang saya akan lanjutkan. Ini adalah tabel bahwa investasi itu tidak ada yang menjamin teman-teman. Ya. Jadi investasi itu bisa naik, bisa turun ya. Nah, makanya banyak orang itu marah-marah sama asuransi karena tidak dijelaskan asuransi itu bukan sulapan ya. Ini coba Anda lihat, Anda perhatikan ya. Jika Anda ikut asuransinya itu tahun 2015 ya, maka berapapun premi yang Anda setor, berapapun itu min 12 teman-teman. Min 12. Berarti min 12 itu bukan rugi ya. Min 12 itu harganya turun. Seperti kalau Anda kulaan emas, itu nilainya turun gitu. Nah, kalau nilainya turun, sahamnya dapatnya banyak gitu ya. Jadi, tahun pertama Anda dapat min 12,06. Ini ya. Tahun berikutnya uangnya dibiarin. Anda terus bayar premi ya, karena niatnya bayar premi kan bukan untuk investasi ya. Plus 12, berarti kalau saya tambah dengan plus 12,58 berarti 58. Berarti 12,58 dikurangi 12,06. Berarti masih untung ya. Untungnya berapa? Plusnya itu. Plus berapa ini? 5 plus 0,52. Nah, gini. Oke. Nah, kemudian tahun berikutnya menjadi plus 13. Nah, plus 13. Sorry. Plus 13,92. Nah, berarti 0,52 ditambah 13,92, maka ini 4 ya, 14. Jadi 14,44 gini kira-kira plusnya ya. Ini plus ini. Profit lah istilahnya kalau kita ngomong profit gitu ya. Nah, tahun berikutnya minus 12, min 12,05. Berarti hasilnya habis 14 jadi 12,05, maka menjadi tinggal 2,39. Nah, gini. Plus 2% maksudnya ya. Plus 2%
0,39. Ini kan persen ya, dalam bentuk persen. Terus tahun berikutnya naik lagi plus 45 ya, jadi ditambah dengan 5,48. Nah, ini perusahaan asuransi itu semuanya ada begini teman-teman. Ya, tapi seringkali tidak diomong sampai agen asuransi ya. Jadi kalau di total seperti ini kalau Anda ikutnya mulai tahun 2015 sampai tahun 2019, maka berapapun uang yang Anda setor itu kalau dikalikan rata-ratanya kurang lebih deh ya, kayak so persis ya. Itu kurang lebih sekitar di sini ini 7 ya. 7, 5, ini 8 ya. Kemudian ini 7. Nah, gini. 7,87%. Nah, gini teman-teman. Nah, dari 7,87% ini ya bisa dianggap sebagai surplus ya yang bermanfaat untuk apa? Untuk Anda sendiri ya. Untuk buat tahanan bayar asuransi di masa yang datang. Boleh nggak uangnya diambil? Boleh ya. Tapi sebaiknya jangan diniatkan untuk itu. Yang berikutnya saya akan percepat ya. Karena itu saya tidak banyak. Oke. Nah, yang 15 miliarnya mana Pak? Untuk apa Pak? Lah ini teman-teman kita tahu bahwa kondisi corona hari ini itu tidak tambah baik ya. Kita tahu bahwa India ini ada aja masalahnya ya. Nah, Anda dengan 2 juta tadi Anda mendapatkan manfaat perlindungan ya. Yaitu dapat asuransi ya. Ini saya bikin gini ya, ini asuransi. Nah, wilayahnya di seluruh Asia ya, kecuali Singapura, Hong Kong dan Jepang. Jadi Anda dapat kartu cashless. Kartu itu bisa digunakan untuk masuk rumah sakit di seluruh Asia kecuali Singapura, Hong Kong dan Jepang. Misalnya Asia itu selain itu mana? Thailand, Cina, Arab Saudi itu kan masuk Asia. Anda umroh itu kartunya kepake ya. Kemudian Vietnam ya itu kepake. Ya. Kemudian manfaatnya apa dengan Anda bayar premi tadi 2 juta itu, maka Anda dapatkan 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi di dalam. Ya, jadi terserah dimanapun ya di seluruh Asia, misalnya ke Malaysia, ke Penang itu Anda dapat 1 kamar terendah dengan 1 tempat tidur, 1 bed, kamar mandi dalam. Ya, batasnya adalah 1,2. Ya, 1,2 juta. Kalau misalkan Anda dirawat di rumah sakit yang harganya di bawah 1,2 juta, ya. Misalnya kayak di Pamekasan itu VIP-nya itu 750.000, maka Anda bukan hanya dapat 1 kamar 1 bed, tapi Anda dapat kamar 1 kamar 1 bed, tapi yang VVIP bahkan bisa VVIP, ya, 1,2 juta. Kemudian berapa batas kamar? Ya, batas kamarnya tidak ada batas, ya, sesuai tagihan berapapun, ya, di cover. Kemudian ICU ini yang tidak ada di asuransi lain. ICU-nya itu 365 hari, teman-teman. Asuransi lain itu rata-rata 180 hari. Setelah 180 hari itu Anda harus bayar sendiri. Dan biaya yang paling besar itu adalah ICU. Ya. ICU itu sehari bisa 20 juta, bisa sampai 40 juta. Nah, di sini Anda pakai ini bisa sampai 365 hari. Tanpa Anda niat untuk memakai ya, tapi Anda punya perlindungan aman. Kemudian ada kunjungan dokter, ya, itu sesuai tagihan. Maksimum kunjungan 2 kunjungan per hari. Dokter spesialis itu adalah 2 kunjungan setiap hari. Kemudian pembedahan ya itu sesuai dengan tagihan ya. Kemudian prostesis dan implan itu sesuai tagihan. Ya. Biaya inap itu sesuai dengan tagihan, ambulan sesuai tagihan, biaya pendamping ya. Kalau orang sakit itu kan butuh pendamping ya, teman-teman ya. Nah, itu Anda pendamping misalnya istri atau mungkin keluarga Anda itu dampingin Anda di rumah sakit yang 1 kamar tadi itu dananya 300.000 per hari dalam bentuk untuk uang makan. Ya, jadi uang makan maksudnya ya lumayan lah, makan sehari 3 kali 300.000 loh teman-teman, itu mewah itu. Jadi kalau Anda punya asuransi ini, Anda jangan cari rumah sakit yang murah, cari rumah sakit yang terbaik. Oke. Kemudian santunan harian, jika Anda punya asuransi dari tempat lain, Anda tidak mau pakai produk yang kita punya ini, Anda dapat ganti 300.000 per hari. Misalnya Anda mau pakai BPJS gitu ya. Aneh kan? Wis aku nggak mau pakai asuransi Allianz, saya pakai asuransi yang kantor atau asuransi yang BPJS. Anda dapat penggantian 300.000, jadi ini bisa double claim. Ya. Kemudian santunan rawat inap. Sebelum rawat inap itu 60 hari itu sesuai tagihan. Ya, sebelum rawat inap itu disuruh beli opo aja itu diganti sama Allianz. Sesudah rawat inap itu pun juga sesuai tagihan.
Perawatan fisioterapi 1 bulan, ya sesuai tagihan. Perawatan pribadi di rumah maksimum 180 hari. Perawatan pribadi misalnya Anda pakai suster, ya. Ini contoh. Selanjutnya, nah ini yang menarik ya. Ini mohon maaf tadi sudah tak coret-coret ya. Nah ini yang menarik. Dengan 2 juta per bulan, ya, sebagian masuk di dalam rekening investasi, rekening untuk biaya tabaruk tadi kan cuma sekitar 1 jutaan ya. Berarti kira-kira 1 jutaan deh. Tapi yang Anda bayar 2 juta ya. Itu Anda mendapatkan maksimum ya. Yang terbaik ini dari seluruh perusahaan asuransi yang lain, ini Anda masih dapat tambahan santunan ini untuk wafat 25 juta. Ditambah 1 miliar yang Anda sudah punya, plus Anda dapat manfaat limit 4 miliar per tahun selamanya sampai umur 100 tahun. Ini 4 miliar. Nah, 4 miliar ini. Tetap Anda terima sampai umur 100 tahun. Bayarnya tetap 2 juta. Hebat nggak sih? Sulit loh ya teman-teman Anda nyari asuransi yang anti inflasi ya. Ini umur 25 tahun ya. Kalau Anda punya anak yang masih kecil, ya itu untuk dapat kayak gini bisa cuma 1 juta aja. Itu 4 miliar tiap tahun di reset, habis tambah dibalik lagi. Tahun depan balik lagi 4 miliar. Terus itu. Jadi Anda ibaratnya kalau sanggup pergi ke mana saja, itu Anda tenang, sudah ada uang 4 miliar. Bisa dipakai di luar negeri. Nah, kalau nggak cukup, maka disiapkan dana booster sebesar 11 miliar sekali seumur hidup. Ya, jadi kalau perawatannya habisnya 5 miliar, maka ngambil saldo yang 11 miliar, diambil 1 miliar, tinggal 10 miliar. Jadi, dengan Anda punya kartu, maka Anda akan tenang. Seperti apa kartunya? Kayak ini. Ya, ini saya akan tunjukkan. Ini adalah kartu HSCPX. Ya, seperti saya punya. Saya punya polis itu dulu awalnya 1 ya, 1 juta. Terus lama-lama saya pikir karena risiko itu hidup itu tinggi ya, istri saya harus dilindungi, saya harus dilindungi, anak dan semua. Akhirnya saya punya polis, ini saya punya untuk saya. Jadi 4 miliar tiap tahun saya punya ini. Plus 11 miliar berarti 15 miliar dengan kartu ini. Istri saya juga punya ya. Cuman karena istri saya umurnya lebih muda jadi bayarnya lebih murah. Anak saya juga punya, Bubi punya, Arjuna punya, Izan punya, semuanya punya. Jadi saya punya polis 15 polis. Hampir 20 ya, tapi budgetnya sekitar 15 juta. Ya, tiap bulan saya alokasikan dana untuk polis itu 15 juta. Dan gratis teman-teman, saya nggak pakai uang. Ya. Kenapa? Karena alien kasih komisi saya lebih banyak sehingga saya nggak perlu bayar premi asuransi. Nah, itu tadi gambaran secara umum ya tentang bagaimana Anda melindungi diri Anda untuk menuju masa depan yang lebih tenang. Ya. Sambil Anda mengejar income 1 miliar ya per tahun, ya entah dari bisnis alien atau entah dari bisnis yang lain bersama Pak Saiful. Begitu Anda bergabung di tim AU ini, langsung Anda bayar proteksi itu, dana sebesar 19 miliar itu langsung di tangan Anda hari ini. Jaga nih kalau ada apa-apa di tengah perjalanan, ternyata napas manusia nggak sampai, Anda sudah ngamankan yang ke depan. Jadi misinya seperti itu. Kita semua bergerak untuk punya finansial yang besar. Ya, harapannya kan Anda punya yang 19 miliar bisa Anda nikmati tanpa harus nunggu sakit, tanpa harus nunggu meninggal kan. Ya. Tapi jaga nih kalau ada apa-apa, Anda cover, proteksi sekarang, sehingga standby ada apa-apa itu sudah siap. Ibaratnya kalau Anda pergi kemana-mana bawa dompet. Anda pergi ke luar kota atau Anda pergi ke Indomaret di depan rumah Anda bawa dompet. Meskipun belum tentu Anda bawa dompet pasti belanja, tapi jaga nih kalau ada apa-apa. Anda pergi kemanapun juga Anda bawa HP, ya. Jaga nih apa? BE ada yang telepon, Anda angkat, ya. Jadi saya rasa itu ya. Terus ini ada lagi chat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ustadz Zulkarnain wafat karena sakit kritis. Bang Sapri dan beliau sama-sama wafat hari ini karena diabetes. Ini nunjukin kalau risiko hidup kita nggak pernah tahu ya. Jadi beliau-beliau yang punya satu wawasan keagamaan yang dalam saja itu tidak kebal terhadap sakit, ya, tidak kebal terhadap sakit dan bisa saja kapan saja mengalami risiko sakit kritis ya. Kemudian ada satu yang belum saya sharekan, ini ada satu
slide ya. Nah, ini manfaat lainnya. Jadi untuk perawatan kanker, ya, perawatan kanker sesuai tagihan. Nih. Jadi teman-teman, kenapa saya sarankan Anda pakai program HSCPX Essential X? Karena saya terhubung dengan banyak dokter di seluruh Indonesia. Klaim yang paling tinggi di seluruh perusahaan asuransi manapun di dunia ini mesti kanker, teman-teman. Nah, kanker itu biayanya kalau mau punya kanker sembuh, kankernya sembuh, itu butuh uang, ya. Butuh uangnya itu 4 miliar per tahun. Makanya kita sarankan Anda pakai Essential X karena dananya 4 miliar. Ditambah lagi ada biaya perawatan dialisa, yaitu cuci darah ya, itu sesuai dengan tagihan. Biaya transplantasi ya, termasuk donor transplantasi organ sesuai dengan tagihan. Rehabilitasi stroke itu dapat 300 ribu ya untuk fisioterapi tiap hari maksimum sampai 4 bulan. Kemudian santunan penyakit katastrofik lamsam masih dapat dana cash 500 juta. Jadi kalau sudah kena sakit kritis dan katastrofik, selain biaya rumah sakit nggak bayar, dapat tambahan lagi 500 juta, dapat tambahan yang tadi itu yang 1 miliar. Jadi terimanya 1,5 miliar. Ya. Kemudian untuk pengobatan tradisional Cina itu juga dapat, ya, tapi yang punya sertifikat, ya, tradisional Cina misalkan kayak tusuk jarum gitu ya. Kalau perdukunan kalau nggak ada sertifikat nggak dikasih. Peralatan medis yang tahan lama itu juga sesuai dengan ini. Budgetnya 50 juta misalkan kasih pen atau mungkin kursi roda gitu ya. Anggota tubuh artifisial, ya ini misalnya tangan palsu gitu ya. Kemudian untuk perawatan HIV itu juga ada covernya. Perawatan paliatif ini untuk morfin itu dibayar. Expert medical opinion. Anda punya kartu ini mau berobat di Penang di Malaysia, Anda enggak tahu rumah sakit mana yang paling enak, yang paling cocok, Anda telepon sama Allianz. Allianz punya melayanan expert medical opinion. Anda dihubungkan dengan 50.000 dokter terbaik di seluruh dunia. Dia nanti akan memberikan pandangan. Misalnya, Anda di rumah sakit A disuruh operasi. Dokter B bilang nggak usah operasi. Anda bingung. Anda tanya Allianz. Ini saya punya rekam medis kayak gini. Kemudian menurut dokter A saya harus operasi. Dokter B saya harus tidak. Gitu. Ya, ini bisa kasih. Kayak beberapa kejadian kemarin. Orang katanya cuci darah, harus cuci darah. Ternyata begitu dibawa ke ke Penang, enggak pakai cuci darah. Ngapain pakai cuci darah? Cukup dikasih injeksi selesai. Padahal sudah terlanjur cuci darah, teman-teman. Ya. Kemudian manfaat perawatan darurat, rawat inap karena darurat kecelakaan ini. Kemudian rawat jalan karena darurat kecelakaan, termasuk perawatan gigi itu sesuai tagihan. Ya. Jadi saya rasa informasi saya sudah cukup panjang kali lebar di sini ya. Nah, terakhir dari saya mengenai produk proteksi, ya, asuransi itu produknya banyak. Yang terpenting adalah dua tadi. Anda dapat santunan dana sakit kritis, ya, dan Anda dapat perawatan medis. Jadi ketika kita sakit masuk rumah sakitnya nggak usah bayar. Kalau sakitnya itu berat, Anda dapat dana tunai. Nah, dana tunai itu bisa digunakan untuk membayar hutang. Anda punya aset, ya. Makanya saya sarankan Anda yang hari ini punya hutang, ya, asal bukan hutang konsumtif, hitung hutang Anda, tambah dengan aset yang Anda punya, tambah lagi dengan pengeluaran Anda kalikan dengan 50. Itu rumusnya. Anda punya hutang 1 miliar, misal. Anda punya aset 3 miliar, berarti 4 miliar. Kemudian Anda punya pengeluaran dalam 1 tahunnya berapa? Itu kalikan 50. Ya, misalkan 1 tahun pengeluaran Anda sekitar 200 juta misalkan. Ya, kalikan dengan 50. Berarti sekitar 1 miliar. Berarti Anda butuh 5 miliar. Nah, warisan, itu dirupakan dalam bentuk asuransi. Sakit kritisnya 5 miliar, meninggalnya 1 miliar, lumpuhnya 5 miliar, ADDB-nya kecelakaan 5 miliar, dan untuk kesehatan adalah 15 miliar. Itu cara yang paling elegan, ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Cukup panjang ya. Bagi Anda yang hari ini ada pertanyaan, silakan Anda ajukan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya ada 3 pertanyaan sih, Pak. Ya. Apakah asuransi itu untuk khusus untuk orang kaya aja, orang miskin bisa nggak? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, apa sih
kalau gabung di Allianz bisa buat orang ini loh, maksud saya meyakinkan kita kalau masuk Allianz itu kita bisa sukses. Mungkin cukup 2 itu aja, Pak. Bentar, bisa diulang ya supaya saya nggak salah persepsi. Apa asuransi hanya untuk orang kaya gitu ya? Iya. Yang kedua, apakah gimana? Mungkin dari Pak Alam sendiri apa yang membuat saya percaya kalau gabung di tim Allianz itu bisa bawa sukses untuk orang yang miskin. Oke, terima kasih Pak Dery. Teman-teman, miskin ya itu bukan bahasa Jawa. Ya, coba Anda cari bahasa Jawanya miskin. Miskinun itu bahasa Arab. Melarat itu bahasa Arab. Ya. Wong Jawa itu gak duwe kosakata miskin itu ra ono. Ya, karena mereka itu gemar ripah lo jinawi toto tentrem kertorarjo. Itu orang Jawa itu luar biasa. Dia tidak punya kosakata miskin. Orang Jawa itu karena semuanya sudah tersedia. Nah, tapi kalau kekurangan, disinilah justru karena kita ini kekurangan, maka Anda perlu punya asuransi. Justru karena Anda hari ini punya hutang yang cukup besar seperti saya, maka Anda perlu punya asuransi. Sebab apa? Seumpama teman-teman ini punya hutang, terus sakit, siapa yang membayar semua kebutuhan biaya-biaya kita? Kan begitu. Nah, terus Pak, kalau dana saya ngepres, Pak, ya dana saya ngepres, ya Anda nanti konsultasi lagi. Sebenarnya asuransi itu yang tadi saya bilang 2 juta, contoh premi tadi, itu sebenarnya untuk orang yang menengah, cenderung ke bawah. Kan gitu ya, orang menengah ke bawah. Kenapa? Karena kalau orang kaya ya dia punya uang miliaran sudah selesai, tapi dengan ini kita punya strategi leverage, hanya dengan 2 juta kita bisa cover 19 miliar. Nah, masalahnya kalau nggak ada uang 2 juta, nah disitulah Anda bergabung dengan program AU, program 2 miliar, bagaimana caranya 2 jutanya itu jadi gampang, jadi ringan. Anda maunya bayar premi itu ringan atau berat? Ringan, Pak. Ringan. Siapa yang mau bayar preminya gratis? Mau kan? Siap. Tapi setuju nggak kalau proteksi itu penting ya teman-teman ya? Penting, Pak. Penting. Dianjurkan. Ya kan? Nah, karena itulah Anda diajak oleh Pak Saiful ini bukan untuk mengeluarkan uang, tetapi Anda diajak untuk bisa menolong orang lain mempunyai proteksi yang besar. Nah, terus bisa nggak saya sukses di Allianz? Jelas bisa. Orang saya aja masuk di bisnis ini dalam keadaan minus, bukan hanya nol loh ya teman-teman, saya minus. Minus itu ya apa ya? Minus itu ya nanggung utang. Ya, betul-betul kondisinya sudah parah itu, sudah nanggung utang ya apa ya? Nanggung utang. Sampai pada waktu itu saya ingat setiap hari pekerjaan saya setiap hari itu ke makam, di makam tembok. Tiap hari. Saya pikir gini, ya Allah, kenapa ya kok yang dipanggil oleh kamu itu kok anak saya yang nggak ada dosa, kok nggak saya saja? Rambutku sudah putih, dosaku banyak, aku ndablek, kok nggak saya gitu. Dulu bahkan saya nggak sholat itu, marah gitu, nggak terima gitu. Ya karena ekonomi sudah jatuh di tangga. Nah tapi ternyata saya menjadi sadar gitu ya. Ketika saya melihat kembali istri saya ingat lagi tentang janji pernikahan. Kemudian itu semua adalah amanah. Saya kan masih punya kaki, saya punya tangan, saya punya mata, saya tidak buta, saya punya kecerdasan, saya punya teman. Semangat saya harus saya jaga. Kalau harapan saya sudah nggak ada, udah kiamat itu ya. Gitu. Itu namanya near death experience. Beruntung saya ketemu sahabat saya, pengusaha tambang emas, nawari saya buka premi. Wah, buka premi, duit sudah ngepres, suruh bayar premi, dapat uang dari mana? Ya udah wis, untuk persahabatan ikut saya 1 juta. Waktu itu ya tahun 2013 saya bayar. Ternyata nggak berhenti sampai di situ, Pak Jenik namanya. Beliau nawarin saya, Pak Alam iki ono bisnisnya Pak, mau nggak Pak? Sambil nolong orang lain, Pak Alam bisa mendapatkan penghasilan. Nah, nolong kayak apa? Biasanya kan kalau kita bisnis kan jual beli,
Ini enggak, Pak. Pak Alam tugasnya adalah bagi-bagi uang. Hah? Bagi-bagi uang. Orang saya nggak punya apa-apa, bagi-bagi uang. Iya, Pak, beneran, Pak. Bagi-bagi uang, tapi bukan Pak Alam bawa uang. Pak Alam bawa kontrak perjanjiannya untuk diterima oleh mereka. Dan ternyata betul, teman-teman. Ketika niatnya saya perbaiki, ya, niatnya itu betul-betul ikhlas agar jangan sampai orang lain itu mengalami musibah. Niatnya itu nolong, maka saya akan dimudahkan. Don't deliver. Jadi rumusnya jangan mentransfer tentang produk, ya, tapi deliver pengalaman. Yang kedua, don't selling, but start to helping. Asuransi itu bukan produk untuk dijual, ya, gitu. Asuransi itu bukan produk dijual, karena asuransi itu adalah konsep cara mengelola keuangan. Jadi Anda bantu orang lain supaya mengelola keuangannya itu baik. Anda hari ini yang di room ini, yang 28 orang ini, umpama malam ini saya transfer uang 100 juta, itu habisnya bisa beda-beda. Ada yang 1 bulan habis, ada yang 2 bulan habis, ada nggak yang 1 hari habis? Ada. Bahkan baru transfer langsung amblas itu ada. Buktinya apa? Ya orang-orang kerja di kantor itu. Bayaran tanggal 1, happy, yes. Besok sudah sumpek. Kenapa? Uang masuk langsung habis. Karena nggak bisa mengelola uangnya. Betul ya? Nah, karena itulah Anda diajak masuk di sini, di Univision ini, komunitas support system kita yang namanya Univision. Selain Anda punya proteksi, Anda akan diajari punya ilmu baru, punya teman-teman baru yang positif, termasuk Anda punya income baru. Seperti yang ini. Nah, ini kan piala yang tadi ditunjukkan sama Iwet. Ya. Ini piala MDIT, Anda bisa lihat namanya ya, Muhammad Saiful Alam. Ya. Zaman sekarang zaman hoax, nanti dikira bohong-bohongan. Ini bukan pialanya orang ya. Nah, ini kelihatan ya. Muhammad Saiful Alam, Dewi Kusumastuti ya. Ini kan saya bacain ya. $1 Million Income Team 2020 1 star. Nah, kelihatan nggak? Nah, saya nunjukin ini tujuannya bukan supaya saya pamer. Saya mau supaya Anda bersama kami bisa punya penghasilan itu. Tapi tentu saja ada caranya, teman-teman. Sukses itu nggak gratis ya. Sukses itu tidak gratis. Sukses itu ada harga yang harus dibayar. Ya. Yang terpenting, apakah Anda bisa sukses? Ada. Karena itu saya undang nanti datang di acara Live Today. Ya, di acara kita pertemuannya banyak ya. Di situ ada karyawan sukses, ibu rumah tangga, orang yang anaknya barusan meninggal, yang sudah tidak punya harapan hidup, orang kaya ya ada, orang sukses ya ada. Banyak sekali orang dari berbagai latar belakang. Ya, silakan Anda lihat di koran Kompas. Ya, koran Kompas tanggal 15 ini ya. Ini. Ya, ini saya tunjukkan ke ini ya, ke teman-teman ya. Apa ini? Nah, ke Google ya. Nah, ini saya sharingkan gini. Anda coba buka gini ya. Keywordnya masuk ke Google, agen asuransi Allianz. Ini kan Google ya. Agen asuransi Allianz gitu. Nah, ini kan ada gambar-gambarnya nih. Daftar agen asuransi. Ya. Ini kalau diklik, agen asuransi terkaya. Nah, misalnya gitu ya. Ini. Nah, nanti Anda akan lihat ini data orang-orang yang sudah punya penghasilan dari asuransi Allianz. Nah, ini saya ambil contoh yang di sini aja ya. Ini saya buka di sini. Ini yang tahun 2000 berapa ini? 2018 ya. Satu agen 38 miliar setahun, satu agen 29, 23, 19 miliar, 7 miliar, dan seterusnya. Ada 177 agen. Ya. Nah, kalau misalkan ini blog saya, nah ini alamtrust.blog. Nah, ini blog saya, Anda silakan buka di sini. Nah, ini agen asuransi terkaya di Indonesia. Nah, ini yang terkaya teman-teman, bintang 52. Ya, ini yang paling tinggi nih, bintang 52. Ini kalau saya anotasi ya. Nah, ini bintang 52. Ini bintang 52 ini. Loh, ini bintang 52. Ya. Nah, ini kalau ini koran Kompas loh ini teman-teman. Ya. Koran Kompas. Nah, ini kalau kita geser, nah di sini ini ada foto
Nah, ini foto. Fotonya Bapak Alam. Nah, ini fotonya Bapak Alam ini. Ini. Kok. Ini saya geser. Mungkin tidak kelihatan ya, kecil ya. Nah, ini. Nah, ini foto ya. Ini foto saya nih. Nah, ini saya foto sama istri saya. Nah, di situ. Ya, tentu saja lewat perjuangan ya teman-teman ya, jadi enggak gratisan gitu ya. Nah, ini kan fotonya loh, rotok lumayan gitu. Nah, dulu enggak gini, Rek. Ya, dulu remok itu ya. Cemet istri saya juga kempong dulu ya. Nah, begitu sekarang ya seneng lah punya uang, terus istri, Mas saya mau ini untuk menuruskan badan. Ya, oke. Waktu sebelum pandemi itu berapa programnya? 17 juta ya bayar gitu. Dulu waduh mikir. Orang saya nggak pakai nyari uangnya, kan nggak pakai modal. Enak nggak bisnis kayak gini ya? Bisnis gini ini hebatnya apa? Kalau saya cerita sama orang lain, orangnya nggak mau, saya nggak rugi, produk saya nggak basi. Saya nggak pakai kantor. Kalau orangnya mau, alhamdulillah. Kan gitu. Saya presentasi orangnya menolak, cepat ataupun lambat dia mesti akan nyari kita. Kenapa? Ya kita tahu lah corona kayak gini ya. Lama-lama orang yang ngeri juga. Tahu nggak teman-teman corona itu biayanya berapa? Klaim yang tertinggi yang sudah dibayar oleh Allianz yang kemarin itu sampai 700 miliar. Padahal corona itu bukan penyakit kritis, itu penyakit menular. Anda hari ini sehat, kena itu. Itu tadi Ustadz Tengku Zul itu kan awalnya kan katanya kan diabetes, terus akhirnya kena COVID kan sudah ada. Ya kalau meninggal ya meninggal aja karena itu kan hak prerogatifnya Allah. Masalahnya jangan sampai yang sakit itu yang hidup itu ikut-ikutan meninggal. Gitu. Anda yang hari ini punya perusahaan, tiba-tiba Anda liburan gitu, setahun gitu sudah nggak usah masuk kantor gitu, masih dapat bayaran nggak? Kalau Anda setahun Anda nggak kerja, Anda masih dapat bayaran, berarti bagus. Kalau 1 minggu nggak masuk, nggak bayaran ya berarti kita disebut orang yang kaya 1 minggu aja. Bahkan ada yang kayanya cuma 1 hari, besok harus kerja lagi. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya Pak Dery ya. Iya Pak, matur nuwun. Insya Allah nanti kalau Pak Dery percaya, dasarnya itu ikhlas Pak, ikhlas niat ya. Kita tolong menolong. Nah nanti Bapak akan saya ajarkan gimana caranya. Kalau kita ketemu orang yang ekonominya di bawah, itu gimana? Kalau orang ekonominya menengah gimana? Orang ekonominya atas gimana? Ya Pak. Gitu. Cukup ya teman-teman ya. Jam 10:30 nih. Matur nuwun Pak Alam. Sami-sami. Oke. Silakan saya kembalikan ke Iwet. Oke, terima kasih teman-teman. Oh iya, jam 10:30 ya. Ini tadi ada yang sempat bertanya, kok saya lihat Bedanya Tapro sama HSCPX. Oke. Tadi udah dijelasin sama Pak Alam, Pak mau dijelaskan lagi? Ya, saya jelasin sebentar aja ya. Tapro itu istilah ya teman-teman ya. Tapro itu adalah istilah tabungan proteksi ya. Nama produk aslinya adalah SmartLink Flexi Account Plus, itu nama aslinya. Ya, kayak saya ini nama aslinya, nama KTP-nya itu Muhammad Saiful Alam, panggilannya Alam gitu ya. Nah, SmartLink Flexi Account Plus itu panggilannya adalah Tapro. Apa itu Tapro? Dapat dana cash. Jadi kalau sakit, Allianz transfer uang cash ke rekening Anda, bukan ke rumah sakit. Anda langsung dapat uang cash 1 miliar. Kalau meninggal. Kalau sakit kritis 1 miliar. Kalau meninggal terus sakit kritis terus meninggal ya dapat semua. Dapat yang ADDP 1 miliar, TPD 1 miliar, sakit kritis semua dapat 4, berarti dapat 4 miliar ya. Nah, kalau HSCPX itu kayak BPJS, masuk rumah sakit nggak usah bayar. Pokok bawa kartu tenang sudah, tapi tetap ada uang lamsamnya. Jadi kalau sakit kritis tetap dapat uang 500 juta, kalau meninggal ya dapatnya 25 juta. Itu ya. Itu Ibu Iwet. Saya ingin menambahi tadi yang pertanyaannya Mas Dery. Ya ini kalau versi saya ya Mas Dery ya. Apakah
yang ikut asuransi atau yang memiliki asuransi itu hanya orang kaya aja, orang miskin gimana gitu ya kan. Kalau saya bilang, ini bahasa yang simpel sederhana, sebenarnya miskin atau kaya tidak ada hubungannya dengan punya asuransi atau tidak gitu. Kenapa? Karena selama yang saya ketemui ya, ada nasabah saya, dia itu pedagang bakso keliling Mas gitu. Dia punya asuransi. Saya nawarkan, bisa nggak Mas satu hari menyisikan 10.000, misalnya dia menabung gitu. Nanti setiap bulan kan 300.000. Kalau Masnya ada apa-apa, karena waktu itu umurnya masih muda, akan dapat 300 juta buat kecelakaan, 300 juta buat meninggal. Tapi saya pakai bahasa yang lebih simpel ya, gitu. Nah, gitu ya. Terus ada tetangga saya, ya tetangga rumah, ya. Dia setiap hari belanja di mana? Di TP itu 5 juta. Ya, setiap hari. Karena saya selalu lihat saya lihat statusnya. Saya menawarkan asuransi, dia selalu bilang tidak punya uang. Gitu. Oh, saya nggak punya uang, cicilan saya banyak. Jadi miskin dan kaya itu hanya tergantung mindset. Kayak gitu ya, mindset kita. Ada juga orang kaya yang, kalau misalnya Pak Saiful bilang, ada juga orang kaya yang mindsetnya miskin. Maksudnya apa mindset miskin? Dia selalu merasa kekurangan. Dikasih 1 miliar, 2 miliar, selalu merasa kurang. Seperti itu. Ada juga orang yang punya penghasilan 3 juta, tapi dia bisa buka premi 2 juta. Gitu. Berarti Mbak Iwat dia hidupnya cuma hanya 1 juta. Iya, buktinya dia bisa. Gitu. Kenapa? Karena dia resikonya besar. Gitu. Seperti contoh ya teman-teman, kayak tadi malam saya itu sebelum tidur sempat dengar di majalah, di media online ya. Kalau mungkin teman-teman ada debt collector di mana ya Mas itu ya? Di Depok kalau nggak salah. Debt collector itu 9 orang ya, itu berkelahi sama yang namanya tentara ya. Di mana tentara itu bantu seorang bapak-bapak yang umurnya sekitar 50 tahun kena serangan jantung. Ya. Memang orang ini udah nunggak 3 bulan. Nah, teman-teman bayangin ya, udah harus cepet-cepet serangan jantung, karena serangan jantung tuh ada namanya grace periode. Kalau itu lewat berarti udah nggak selamat. Itu sampai stop gara-gara diadang oleh debt collector karena nggak bayar. Sebenarnya kalau kita nyicil atau misalnya kita punya tagihan atau cicilan, yang paling nggak enak itu kan ditagih ya pas nggak ada kayak gitu. Jadi sebenarnya asuransi ini buat siapa? Asuransi ini buat orang-orang yang kita sayangi, gitu ya, buat anak, ya, buat istri, ya, buat orang tua juga bisa, gitu, buat pasangan kita. Ya. Karena dulu waktu pertama kali ditawari sama Pak Jenik, jujur Pak Alam tidak tertarik sama asuransi. Saya yang lebih tertarik. Kenapa? Karena saya bilang sama Pak Alam, ketika terjadi musibah lagi, terjadi resiko lagi, siapa yang mau nanggung? Gitu. Karena Pak Alam ini sebagai kepala keluarga, ya. Karena sekarang kan kita nih disebut sebagai keluarga sandwich ya. Keluarga sandwich itu apa? Yang ngidupi istri sama anak, yang ngidupi saudara juga, yang ngidupi orang tua juga, ngidupi yang ini ya. Itu kan dibilangin keluarga sandwich. Nah, gitu. Itu kalau misalnya ibaratnya nggak punggungnya, ya, tulangnya nggak kuat, ya sudah. Terus itu istilahnya apa ya? Amblasnya. Saya bilang saya nggak mau kejadian kayak anak lagi gitu ya. Ketika kita dapat uang, ini buat anak atau ini buat orang tua. Itu kan banyak kan pasangan itu bertengkar hanya karena masalah uang. Ini ngasih ke siapa alokasinya. Gitu. Nah itu dari saya ya. Jadi asuransi ini buat orang-orang yang dicintai kayak gitu. Oke teman-teman, gitu dulu. Ya kalau mau bertanya bisa melewat grup. Ini ada Mbak Silvi. Mungkin Mbak Silvi ada tambahan. Sudah Bu, sudah komplit semua. Udah makin malam makin panas. Saya juga baru datang tadi nyimak di mobil juga. Oke, gitu ya. Terima kasih teman-teman. Ya. Keluarga Cendana. Terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat sahur. Ya,
ini mau lebaran, mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata saya sama Pak Alam yang salah, ya. Cepat ngambil. Ya. Mengambil keputusan. Yang pertama, kenapa? Belum ketemu saudara-saudara, mumpung belum cipika-cipiki, mumpung belum salam-salaman, kita tidak tahu siapa yang perantara COVID atau kita kena COVID. Itu ya. Ingat, sebenarnya COVID tidak ditanggung oleh seluruh asuransi. Bagi teman-teman yang punya polis, coba dibuka lagi buku polisnya bahwa penyakit pandemi tidak di-cover asuransi. Tapi karena Alian tahu, ya, istilahnya membantulah, istilahnya bisa bikin bangkrut negara kalau sampai orang-orang ini nggak di-cover, ya. Buktinya apa? Nah, ini sedikit lagi ya. Teman-teman tahu rumah sakit Dr. Sutomo ya? Saya punya salah satu agen tuh perawat sama dokter di sana. Dia cerita bahwa sampai tahun ini setengah perawat dan bersih-bersih, ya kan, itu sudah diputus hubungan gitu karena dirumahkan gitu. Kenapa? Karena tidak ada pemasukan karena COVID gitu. Jadi banyak rumah sakit yang bangkrut sampai rumah sakit pemerintah. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, teman-teman bayangin rumah sakit sebesar itu ditanggung pemerintah aja bisa bangkrut. Tahun depan itu udah ada perampingan banyak gitu. Banyak gaji-gaji yang mulai dikeluarkan, dipotong. Banyak THR yang juga setengah ada yang dapat. Ya, tanya siapa yang ingin punya 19 miliar? Teman-teman, siapa yang pingin punya 19 miliar? Pengen. Kan kalau pengen kan gak harus bayar sekarang kan, ya pengen. Nanti kan caranya tinggal mengikuti, silakan dicek. Wah Bu, oh iya. Saya Bu Sadia. Bacain namanya. Bu Sadia. Terus Mas Deri, oke. Mas Mirza. Yo Mbak Silvi lo ya sampai yo. MDT bintang 3 siapa nih MDT 3? Bu Yus, Mas Hargianto, Media Mbak Media kalau saya paling banyak. Oke Pak Muaimin. Ya ini Pak Muaimin tim saya dari Tuban ya. Dicatat terus dikasih ke mentornya apa yang mengundang ke sini.